Akhirnya, aku bisa menjalani hidup yang normal. Hari ini adalah perpisahan selamanya dengan perempuan benalu sepertimu. Tepat setelah akta cerai kami diserahkan ke loket di bawah pendar lampu neon gedung pengadilan yang dingin, Bagas, yang kini telah resmi menjadi mantan suamiku, meludahkan kata-kata itu dengan wajah yang merasa sangat lega. Di lengannya, bergelayut seorang perempuan muda bernama Nadia, mengenakan gaun bermerek yang mencolok. Aku tidak membalas sepatah kata pun, hanya diam-diam mencengkeram erat gagang tasku. Nadia, sang selingkuhan, mendengus meremehkanku dengan wajah penuh kemenangan. Namun saat itu, mereka belum menyadari. Beberapa jam kemudian, kesombongan mereka itu akan menjadi pemicu yang menyeret seluruh keluarga mereka jatuh ke dasar neraka. 5 tahun bersama Bagas benar-benar merupakan rentetan pengorbanan diri dan kesabaran. Di awal pernikahan, dia sangat lembut. Namun dia berubah total setelah kakak perempuannya, Siska, pindah ke dekat rumah kami. Siska terkenal di lingkungan kami sebagai orang yang gila hormat, haus gengsi, dan sangat egosentris. Bisa pindah kerja ke perusahaan IT yang sedang berkembang pesat di kawasan SCBD Jakarta adalah satu-satunya kebanggaan dalam hidupnya. Ibu rumah tangga itu sama saja dengan sampah masyarakat. Menumpang hidup dari penghasilan adikku, malas-malasan setiap hari. Apa kamu tidak punya malu? Setiap kali kami bertemu, kata-kata kasar seperti itu selalu dilontarkannya. Di setiap acara kumpul keluarga besar dan warta, keluarganya, aku selalu dibiarkan berdiri terus-menerus di dapur. Tidak ada yang mengajakku bicara, memperlakukanku seolah-olah aku ini asisten rumah tangga atau manusia transparan. Bagas pun perlahan mulai membenarkan kata-kata kakaknya. Kamu itu tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Orang tidak berguna. Jadi kamu cukup diam dan turuti saja apa kataku. Sambil berkata demikian, dia bahkan mulai berhenti memberikan uang belanja yang layak. Ada alasan mengapa aku menahan semua itu tanpa keluhan. Aku tidak ingin menerima kenyataan bahwa pria yang dulu kucintai telah berubah. Namun, sikap diam dan kesabaranku justru membuat mereka semakin bertingkah. Suatu hari, Siska datang dengan nada merendahkan. Aku akan berikan pekerjaan sampingan input data dari rumah dari perusahaanku. Setidaknya hasilkanlah sedikit uang sendiri untuk meringankan beban adikku. Kalau tidak ada aku, kamu bakal jadi pengangguran seumur hidup, jadi berterima kasihlah. Aku hanya mengangguk diam dan menerima pekerjaan itu. Sejak saat itu, aku diperlakukan layaknya bawahan rendahan oleh Siska. Terkadang, ia meneleponku larut malam secara tiba-tiba, memerintahkanku untuk merapikan tumpukan dokumen dalam jumlah besar sebelum pagi tiba. Hingga 1 bulan yang lalu, sebuah peristiwa fatal terjadi. Perselingkuhan Bagas terbongkar. Pasangannya adalah Nadia, seorang pegawai kontrak muda di kantor yang sama dengannya. Dengan tenang, Bagas membawa perempuan itu ke ranjang di kamar tidur kami, di mana barang-barang pribadiku masih berada. Saat aku menuntut penjelasan, Bagas sama sekali tidak merasa bersalah. Aku sudah muak dengan perempuan kusam sepertimu. Batasku sudah habis, ucapnya. Nadia itu masih muda, pengertian, dan yang terpenting, dia mengakui bakatku. Bersamamu hanya akan menurunkan nilai hidupku. Ceraikan aku sekarang juga, tanpa tuntutan tunjangan apapun dan tanpa pembagian harta gono gini. Pandanganku seketika menjadi gelap. Inikah hasil dari perjuanganku mati-matian mengabdi pada keluarga selama 5 tahun? Hidupku disangkal sepenuhnya, martabatku diinjak-injak tanpa sisa. Rasa putus asanya terasa seperti nilai diriku sebagai manusia ditendang ke dalam lumpur. Meskipun begitu, aku tidak menangis atau menjerit. Aku menandatangani surat cerai itu dalam diam. Mengapa? Karena di tanganku, sebuah persiapan telah selesai dengan sempurna. Di tempat parkir pengadilan, Bagas dan Nadia yang baru saja selesai mengurus dokumen, masuk ke dalam mobil baru yang mengkilap tepat di depan mataku. Mobil itu adalah mobil yang kubeli dengan dalih bantuan dana dari orang tuaku. Namun, Bagas benar-benar mengira bahwa itu adalah miliknya, hasil dari penghasilan dan pesonanya sendiri. Selamat tinggal, hiduplah merana sendirian. Bagas mengeluarkan kepalanya dari jendela, menertawakanku. Nadia juga menatapku dari kursi penumpang, melambaikan tangan dengan wajah layaknya seorang pemenang. Meninggalkan tawa melengking dan suara knalpot, mobil itu melaju pergi. Setelah menatap kepergian mereka, aku dengan tenang memanggil taksi. Tujuanku adalah sebuah gedung pencakar langit megah di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Melewati lobi utama, aku masuk melalui gerbang keamanan dengan pemindai wajah. Lalu naik lift khusus menuju lantai atas. Berjalan menyusuri lorong yang sunyi, aku mendorong pintu kaca yang besar. Ini adalah lantai kantor tempat Siska, kakak iparku, bekerja dan selalu ia banggakan. Dari tengah ruangan,
Suara Siska yang menggelegar terdengar jelas. Makanya ya, kalau tidak ada aku, perusahaan ini tidak akan jalan walau sehari saja. Direktur utamanya saja entah ada di mana dan melakukan apa, semua urusan operasional aku yang pegang. Ia sedang menahan seorang karyawan muda yang tampak canggung, membanggakan dirinya seperti biasa. Padahal jam kerja sudah lama dimulai, namun di mejanya malah berserakan majalah dan kopi yang baru diminum setengah. Saat aku berjalan mendekat perlahan, Siska menatapku dengan wajah curiga. Begitu dia menyadari itu aku, wajahnya langsung berkerut jijik. "Heh, sedang apa kamu datang ke sini? Tempat ini dilarang untuk orang luar. Cepat pulang sana." Seperti biasa, ia menatapku dengan mata dingin, layaknya melihat manusia dari kasta terendah. Para karyawan di sekitarnya mulai berbisik-bisik melihat kehadiran wanita asing yang tak mereka kenal. Aku sama sekali tidak menjawab hinaannya. Aku hanya berdiri di depan meja Siska yang berantakan. Dari dalam tas, aku mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Aku meletakkannya dengan tenang di depan matanya tanpa bersuara. "Apa ini? Jangan bilang ini surat pengunduran diri dari kerjaan input data itu." "Hah?" Siska tertawa meremehkan, mengambil amplop itu seolah sedang menyentuh barang kotor. "Mentang-mentang sudah dicampakkan Bagas. Kamu sampai mau melempar pekerjaan ini? Dasar benalu tidak berguna. Selalu menyusahkan orang sampai akhir. Pekerjaan rendahan seperti itu, masih banyak yang mau menggantikanmu." Sambil menggerutu, Siska merobek segel amplop itu dengan kasar. Selembar dokumen resmi keluar dari dalamnya. Begitu melihatnya, aku bisa melihat darah seolah tersedot habis dari wajah Siska. Bibirnya yang berlipstik merah menyala, yang tadinya tersenyum sinis, mulai bergetar hebat. Dokumen itu dicetak dengan huruf tebal dan tegas. "Surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat." Siska berkali-kali menatap dokumen itu dan wajahku secara bergantian, seakan tak percaya. "Apa-apaan ini? Lelucon macam apa ini? Apa gunanya perempuan rendahan sepertimu membuat kertas sampah seperti ini?" Jeritannya yang histeris menggema di seluruh kantor yang sunyi. Para karyawan mulai menahan napas, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa, dan terus menatap ke arah kami. Namun, aku hanya menatapnya dari atas dengan dingin dan tanpa ekspresi. Kantor mewah tempatnya berdiri saat ini. Perusahaan yang ia yakini sebagai istananya, tempat ia bersikap arogan. Siapa sebenarnya pemilik aslinya? Ia belum menyadarinya sama sekali. Kakak iparku yang dengan tulus meyakini bahwa aku hanyalah ibu rumah tangga yang bodoh dan menyedihkan. Mulai detik ini, pengungkapan kebenaran yang tak kenal ampun akan menghancurkan hidupnya, dan juga hidup Bagas, hingga ke akar-akarnya. Pelatuknya baru saja ditarik. Pemecatan tidak hormat, lelucon apa ini? Setelah beberapa detik mematung, Siska tertawa dengan suara tercekat. Di depan mataku, ia merobek-robek surat itu dengan sembarangan. Suara robekan kertas terdengar hampa di kantor yang sunyi. Serpihannya berserakan di lantai, seolah-olah mengejek keberadaanku sendiri. "Kamu akhirnya gila ya? Saking syoknya diceraikan, kamu mulai berhalusinasi jadi direktur utama. Kasihan sekali. Tolong siapa saja panggil satpam sekarang." Siska berteriak memerintah karyawan muda di sekitarnya dengan jengkel. Namun tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala dengan wajah canggung. Beberapa di antara mereka bahkan membungkuk hormat padaku. Melihat pemandangan ganjil itu, kepanikan yang nyata akhirnya muncul di wajah Siska. "Hei kalian, kenapa? Kalian tidak dengar perintahku?" Di tengah suaranya yang melengking sia-sia, terdengar langkah kaki berat dari ujung ruangan. Itu Pak Hendra, Direktur HRD. Dia tidak melirik Siska sama sekali, melainkan berdiri tepat di depanku dan membungkuk dalam. "Selamat pagi, Ibu Direktur. Semua dokumen yang Ibu perintahkan sudah kami siapkan." Satu kalimat dari Pak Hendra itu membuat udara di kantor benar-benar membeku. Mulut Siska ternganga lebar, tampak bodoh. Direktur, Pak Hendra, Anda bicara apa? Perempuan ini cuma pengangguran yang jadi benalu dari gaji adikku." Pak Hendra menatap Siska dengan dingin, lalu membuka map yang dipegangnya. Ia meletakkan selembar dokumen resmi di atas meja Siska dengan suara tamparan pelan. "Silakan lihat baik-baik, ini adalah profil perusahaan kita dari Kementerian Hukum dan HAM." Didorong oleh kata-kata Pak Hendra, Siska mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Dokumen negara mutlak yang tidak bisa dipalsukan, lengkap dengan stempel kementerian. Di kolom direktur utama, namaku tercetak dengan sangat jelas dan sah. Mata Siska terbelalak, bola matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan. "Bohong kan? Bukannya kamu cuma mengerjakan kerjaan paruh waktu rendahan yang aku berikan padamu?" Aku menjawab dengan tenang namun tegas.
Kerjaan input data itu hanyalah kedok untuk audit kecurangan internal perusahaan. Dengan dalih bekerja dari rumah, aku memverifikasi semua laporan keuangan proyek perusahaan. Dan tentu saja, semua pembukuan dari departemen di mana kamu menjadi penanggung jawabnya. Mendengar kata-kata itu, seluruh rona darah di wajah Siska menghilang. Hanya lipstik merahnya yang tampak kontras, sementara tangannya gemetar hebat memegang dokumen perusahaan tersebut. Aku mendirikan perusahaan ini jauh sebelum menikah dengan Bagas. Karena dia bilang harga dirinya akan terluka jika istrinya berpenghasilan lebih besar, aku memilih mundur dari garis depan dan fokus mengelola perusahaan dari rumah. Direktur utama yang selalu kamu banggakan itu adalah aku. Aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dari dalam tasku. Menaruhnya di atas meja, memperlihatkan label merah bertuliskan laporan audit internal. Buktinya bukan hanya satu. Aku sama sekali tidak berniat melepaskannya. Nah, mari kita bicarakan alasan pemecatan tidak hormatmu. Selama 1 tahun terakhir, ada pengeluaran tidak wajar yang dicatat dari departemenmu. Total Rp 500 juta telah ditransfer ke rekening misterius dengan dalih biaya outsourcing fiktif. Apakah kamu mengenali tujuan transfer ini? Aku membuka halaman tertentu dari laporan itu, menyodorkan salinan rekening bank. Itu adalah mutasi dari rekening rahasia yang dibuat menggunakan nama gadis Siska. Dihadapkan pada bukti tak terbantahkan, lutut Siska akhirnya melemas. B. Bukan. Uang itu tidak kupakai untuk kepentinganku sendiri. B. Bagas. Bagas bilang dia butuh modal usaha. Kata-kata tak terduga keluar dari mulut Siska. Fakta bahwa ia menggelapkan uang perusahaan memang benar. Tetapi uang itu ternyata mengalir ke Bagas. Modal usaha Bagas, dia seharusnya hanya seorang karyawan biasa. Pertanyaan baru yang kuat muncul di kepalaku. Untuk apa Bagas menggunakan uang sebesar Rp 500 juta itu? Kalau hanya untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya, Nadia, jumlahnya terlalu besar. Apakah pria itu masih menyembunyikan rahasia besar lain yang tidak ku ketahui? Apa maksudmu? Usaha apa yang dimiliki Bagas? Tanyaku pelan. Tepat pada saat itu, ponsel Siska yang tergeletak di atas meja mulai berdering nyaring. Nama yang tertera di layar adalah Bagas, mantan suamiku yang baru saja menertawakanku dan pergi dengan mobil baru beberapa jam lalu. Siska menatapku dengan mata memohon, lalu menekan tombol terima dengan jari gemetar. Ia menyalakan pengeras suara, dan suara panik Bagas menggema di kantor. Kak, apa-apaan ini? Semua kartu kreditku diblokir. Terus, semua uang tabungan di rekeningku ludes, hilang tanpa sisa. Aku bahkan tidak bisa bayar sewa apartemen baru untuk Nadia. Sebenarnya apa yang terjadi? Mendengar suaranya yang penuh keputusasaan, aku tersenyum dingin. Tentu saja, kartu kredit dan rekening biaya hidup yang selama ini ia gunakan dengan bebas adalah kartu tambahan atas nama perusahaanku, serta rekening yang tertaut padaku. Begitu perceraian disahkan, aku sudah meminta pengacaraku untuk langsung membekukan semuanya. Mobil itu, jaminan apartemen itu, semuanya berdiri di atas nama dan jaminanku. Namun, ada satu kejanggalan dalam kata-kata Bagas. Pernyataannya bahwa tabungan pribadinya hilang. Aku hanya memblokir kartu dan rekening atas namaku, aku sama sekali tidak menyentuh rekening pribadinya. Secara hukum, tidak mungkin menarik uang dari rekening orang lain tanpa izin. Lalu, siapa yang mengambil uang ratusan juta dari rekening Bagas? Uang Rp 500 juta yang kakak transfer juga hilang semuanya. Teriakan Bagas berlanjut dan aku menatap wajah Siska. Siska pun tampak linglung, sama sekali tidak memahami situasi ini. Uang yang digelapkannya demi sang adik lenyap begitu saja, satu misteri terpecahkan, namun misteri yang lebih mengerikan kini menganga. Uang Rp 500 juta yang lenyap. Sosok misterius yang menguras rekeningnya. Pijakan mereka kini mulai runtuh sepenuhnya. Namun, ini hanyalah pintu gerbang menuju neraka. Teriakan Bagas dari pengeras suara membuat kantor menjadi sunyi senyap. Kah? Kau dengar tidak? Semua uangku hilang. Padahal hari ini aku dan Nadia harusnya memulai hidup baru di apartemen mewah. Tapi aku bahkan tidak bisa bayar vendornya. Apa yang terjadi? Sambil berwajah pucat pasi, Siska menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya benar-benar kehilangan fokus, menatap bolak-balik antara aku yang berdiri di depannya dan adiknya di ujung telepon. Bagas. Semuanya jadi kacau. Mantan istrimu itu. Dia direktur utamanya. Dia pemilik asli perusahaan ini. Saat Siska menyampaikan hal itu dengan suara tertahan, ada keheningan canggung sesaat di ujung telepon. Beberapa detik kemudian, tawa keras Bagas yang memekakan telinga meledak dari speaker. Hahaha, Kak, kau akhirnya gila ya? Mana mungkin perempuan parasit itu jadi direktur?
Dia cuma perempuan dungu yang otaknya kosong. Pasti karena syok diceraikan, dia datang ke tempat kerjamu dan mengarang cerita bohong, kan? Hei, kalau kau ada di sana, bicaralah, perempuan rendahan. Bagaimana caramu memblokir kartuku? Sikap arogan yang tak berubah, serta nadanya yang merendahkanku secara menyeluruh. Aku mengambil ponsel dari tangan Siska dengan tenang, lalu mendekat ke mikrofon. Tentu saja kartumu diblokir. Itu karena semuanya adalah kartu tambahan atas nama perusahaanku. Rekening biaya hidupmu itu cuma menumpang di rekeningku. Saat akta cerai kita disahkan, pengacaraku sudah mengatur agar semuanya dibekukan. Suaraku yang dingin dan tenang membuat Bagas semakin naik pitam. Jangan bohong. Itu kartu yang kubuat pakai nama dan kredibilitasku sendiri. Orang tidak berguna sepertimu tidak punya wewenang itu. Lagi pula, mobil baru yang kugunakan ini kubeli pakai uangku sendiri. Kebohongan kotor milikmu itu akan segera terbongkar. Dia masih benar-benar percaya bahwa dia yang mengendalikan semuanya. Aku menghela napas kecil, memutuskan untuk memaksanya melihat kenyataan. Kalau kau sampai berkata begitu, coba buka laci dashboard di kursi penumpang sekarang juga. Ambil BPKB atau STNK di dalamnya, dan bacakan kolom nama pemiliknya. Di ujung telepon, terdengar suara decakan lidah dan suara kasar laci dashboard yang dibuka. Cih, akan kutunjukkan padamu. Kolom pemiliknya ini tertulis namaku. Terdengar suara kertas bergesek. Lalu kata-kata Bagas terhenti tiba-tiba. Hah? Suara konyol lolos dari bibirnya. Kenapa? Bacakan dengan jelas, desakku, dengan suara gemetar. Bagas mulai membaca kata demi kata. Pemilik pertama. PT Luminus Nusantara. Direktur utama. Namaku, ya. Mobil itu dibeli sebagai kendaraan operasional perusahaan atas nama badan hukum perusahaanku. Aku hanya meminjamkannya padanya, bukan milik pribadinya. Dengan kata lain, kau sekarang sedang berkendara memakai mobil operasional perusahaan lain tanpa izin, ucapku. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Jeritan panik Bagas menggema. Bohong. Aku ini pebisnis kelas atas. Tidak mungkin aku dipelihara oleh sampah sepertimu. Ia terus berteriak ke arah yang salah, berusaha mati-matian melindungi harga dirinya. Namun, di hadapan kebenaran mutlak berupa dokumen, kata-katanya terlalu lemah. Terimalah kenyataan. Selama ini, kau hanya menari di atas telapak tanganku. Dan kamu juga, Kak Siska. Aku menatap Siska dengan dingin sambil mengetuk-netukkan jariku di atas laporan audit internal. Uang Rp 500 juta yang Kak Siska gelapkan dari perusahaan dan ditransfer ke rekeningmu. Buktinya sudah terkumpul. Kami sudah siap membuat laporan polisi atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Mendengar kata-kata itu, Siska menjerit pelan dan jatuh terduduk di lantai. Di seberang telepon, Bagas terengah-engah, nyaris putus asa. Namun, ia belum menyerah. Brengsek. Berarti kau yang menghilangkan uang di rekeningku, kan? Uang Rp 500 juta dari kakakku, dan tabungan pribadiku, semuanya kau tarik tanpa izin, kan? Aku akan menuntutmu atas pencurian. Kembalikan uangku sekarang. Aku menjawabnya dengan dingin. Secara hukum, tidak mungkin aku menarik uang dari rekening orang lain tanpa izin. Yang kublokir hanya yang atas namaku. Aku sama sekali tidak menyentuh rekening pribadimu. Aku sama sekali tidak tahu soal hilangnya uang Rp 500 juta itu. Pembohong, siapa lagi kalau bukan kau? Cobalah pakai sedikit otakmu untuk berpikir, kataku, mengasihani ketidakmampuannya. Kartu ATM dan PIN rekening pribadimu. Siapa orang terdekatmu yang bisa dengan bebas mengambilnya? Siapa yang saat ini duduk di kursi penumpang di sebelahmu? Terdengar suara tarikan napas terkejut di seberang telepon. Aku bisa menebak tatapan Bagas kini tertuju pada Nadia. Nadia, suara Bagas terdengar kebingungan. Nadia yang sedari tadi diam, tiba-tiba menjerit dengan suara melengking. Apa maksudmu? Jangan mencurigaiku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak pernah melihat buku tabunganmu. Namun suara Nadia jelas terdengar gemetar. Dan aku memutuskan untuk memberikan bukti yang lebih mematikan. Departemen IT perusahaanku baru saja mengecek data yang cukup menarik. Kemarin, ada akses ilegal ke internet banking rekeningmu. Setelah kami mengecek alamat IP dan informasi perangkatnya, itu benar-benar cocok dengan tipe ponsel pintar yang dimiliki oleh Nadia. Suara erangan yang bercampur keputusasaan dan kebingungan lolos dari mulut Bagas. Nadia, kau diam-diam mengecek ponselku dan mentransfer uang dari... bukan, itu. Enggak gitu. Suara terbata-bata Nadia di kursi penumpang terdengar jelas.
Apakah dia mencoba memeras Bagas sebanyak mungkin sebagai ganti tunjangan? Tapi sayang sekali ya. Uang Rp 500 juta itu, kalau dilacak asalnya, adalah uang yang digelapkan dari perusahaanku. Artinya Nadia, kau baru saja mencuri uang yang berstatus sebagai barang curian. Di ujung telepon, suara tangis jeritan Nadia dan amarah Bagas mulai bertabrakan. Mimpi indah tentang hidup baru yang sempurna berubah menjadi perebutan uang yang menjijikkan hanya dalam hitungan jam. Aku hanya mendengarkan situasi neraka itu tanpa ekspresi. Namun, saat itu, aku melewatkan satu fakta penting. Alasan mengapa Nadia bisa dengan mudah dan berani memindahkan uang besar senilai Rp 500 juta. Bahwa dia bukanlah sekadar selingkuhan muda yang bodoh, melainkan memiliki wajah lain yang jauh lebih mengerikan. Dan di saat mereka terpojok, mereka akhirnya memamerkan taringnya. Konflik ini akan segera memasuki babak baru. Perdebatan menjijikkan yang bergema melalui speaker tiba-tiba berhenti. Di ujung telepon, terdengar Nadia membisikkan sesuatu kepada Bagas. Sesaat kemudian, tawa Bagas yang rendah dan licik menggema di kantor yang sunyi itu. Fu. Ah, nyaris saja, aku hampir tertipu oleh gertakan murahanmu. Kepanikan yang tadi melandanya seolah-olah bohong belaka. Kini suaranya memancarkan rasa percaya diri yang menyeramkan. Siska, yang tadi jatuh terduduk di lantai, mengangkat kepalanya. Tenang saja kak, perempuan ini sebentar lagi bakal balik jadi gelandangan miskin. Jadi kakak tidak perlu takut pada ancaman perempuan rendahan ini. Layaknya aba-aba, pedang kata-kata kejam mereka kini terarah padaku. Hei, kau sok hebat mengaku sebagai direktur utama, tapi jangan salah paham ya. Ingat, kau itu cuma manusia rendahan. Orang tuamu mati karena kecelakaan, meninggalkan pabrik yang bangkrut dan hutang menumpuk. Kau tidak punya kerabat, tidak punya uang, tidak punya pendidikan. Siapa yang berbaik hati memungutmu saat itu? Kalau bukan karena keluargaku yang menjadikanmu menantu, kau pasti sudah melacur di pinggir jalan sekarang. Kata-kata Bagas bermula dari penghinaan terhadap mendiang orang tuaku, menginjak-injak harga diriku hingga ke akar. Dulu di awal pernikahan, dia tersenyum lembut sambil berkata, aku akan membahagiakanmu demi menggantikan kedua orang tuamu. Kini sosok itu sudah tiada. Yang ada hanyalah monster buruk rupa yang digerogoti oleh kesombongan dan keinginan menyelamatkan diri sendiri. Siska pun ikut berdiri, menepuk debu dari roknya sambil menyeringai sinis. Benar juga, aku ingat sekarang. Pemakaman orang tuamu itu benar-benar sangat menyedihkan. Kerabat-kerabat kami juga terus bilang betapa kasihannya Bagas karena menikahi anak orang miskin. Waktu malam tahun baru saat kami makan malam hidangan mewah, kamu cuma sendirian mengepel lantai garasi yang dingin, kan? Kamu itu paling pantas jadi pembantu di keluarga kami seumur hidup. Anggap saja itu balas budi dari orang miskin. Para karyawan muda di sekitarku memalingkan wajah mereka, tak tahan mendengar kekejaman verbal tersebut. Bahkan Pak Hendra pun mengerutkan alisnya dalam-dalam, menahan amarah. Namun serangan mereka belum selesai. Kini giliran suara manja Nadia yang terdengar dari telepon. Ibu mertua sangat senang padaku loh, karena aku sedang mengandung anak Mas Bagas. Katanya bayi laki-laki. 5 tahun menikah tapi tidak bisa bikin satu anak pun. Dasar barang cacat yang fungsi kewanitaannya sudah rusak, jangan kegeerannya. Ibu mertua juga bilang, akhirnya ada perempuan normal yang masuk ke keluarga kita. Kata-kata itu dengan kejam mengorek luka lama di dasar hatiku. Betapa dingin perlakuan yang kuterima dari mertuaku hanya karena aku belum bisa memberikan anak. Setiap bulan dikirimi obat subur dan wejangan. Selalu disindir soal meneruskan garis keturunan. Aku berjuang menahan rasa sakitnya perawatan kesuburan demi mengabdi pada keluarga itu. Mendengarnya diucapkan dengan nada ceria dari mulut seorang selingkuhan. Aku akui kau memang diam-diam membuat perusahaan di belakangku. Bagas memberikan pukulan pamungkasnya dengan nada kemenangan. Tapi, perusahaan itu sudah bukan milikmu lagi. Saat alisku sedikit berkerut, nada suara Bagas semakin meninggi. 3 bulan lalu, ada dokumen yang kuberikan padamu dengan alasan mengganti penerima asuransi jiwa. Kan, ingat kau tanda tangan di atas meterai di situ? Sebenarnya itu adalah surat kuasa dan akta pemindahan hak atas saham perusahaanmu. Aku meminta tolong temanku yang notaris, dan kemarin proses pemindahan seluruh sahammu kepadaku sudah selesai diproses. Siska memekik, lalu wajahnya berubah girang. Benarkah? Berarti pemilik asli perusahaan ini sekarang adalah Bagas. Tepat sekali. Jadi perempuan ini tidak punya hak untuk memecat kakak. Akulah direktur utama perusahaan ini. Perempuan rendahan. Keluar engkau dari kantorku sekarang juga. Kalau tidak, aku panggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Nadia pun ikut menyusul dengan tawa. Ngomong-ngomong, uang Rp 500 juta yang kupindahkan dari rekening itu, sudah kumasukkan ke dompet aset kripto di luar negeri.
polisi Indonesia tidak akan pernah bisa melacaknya. Menangis darah saja sana. Aku menarik uang dari rekening Mas Bagas karena aku ditunjuk untuk mengelola dana bisnis barunya. Bukan sepertimu yang mantan tak berguna, aku yang berbakat ini akan mendukungnya sebagai nyonya direktur utama. Mereka sangat yakin telah menang. Merampas perusahaanku, menghancurkan martabatku, dan melarikan uangnya ke luar negeri. Mereka kebal, sedangkan aku hanyalah pecundang menyedihkan yang akan luntang-lantung di jalan. Siska melangkah mendekat, menyilangkan lengan di dada dan menatapku meremehkan. Kau dengar itu? Kau sudah bukan orang di perusahaan ini. Sok-sokan datang bertingkah seperti direktur, ternyata semuanya sudah dirampas adikku. Benar-benar lelucon, kemasi barangmu dan pergi sana, sebelum kau membuat dirimu makin malu. Aku menundukkan kepala dalam diam. Menatap lantai tanpa bergerak. Melihatku, mereka mungkin berpikir bahwa mentalku sudah hancur lebur. Seorang wanita malang yang orang tuanya dihina, harga dirinya sebagai wanita disangkal, dan perusahaannya dirampas. Namun, aku menunduk bukan karena putus asa. Aku sedang mati-matian menahan tawa yang tak tertahankan. Bagas bilang, 3 bulan yang lalu. Saat dia memanipulasi tanda tanganku dan membuat dokumen palsu pengalihan saham. Dan Nadia baru saja mengaku melarikan uang penggelapan ke rekening kripto luar negeri. Mereka sama sekali tidak sadar betapa mengerikannya pengakuan tindak pidana berat yang baru saja mereka lontarkan di hadapan begitu banyak saksi mata. Dan mengenai akta saham yang mereka yakini dengan sangat percaya diri itu justru adalah bukti bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap terbesar yang kusiapkan. Perlahan, aku mengangkat kepalaku. Aku baru saja hendak membuka sebuah map hitam lain yang ada di tanganku. Tepat saat itu, pintu kaca kantor yang tebal didorong terbuka dengan kasar. Cukup sampai di sini saja, Nona penyusup. Suara dingin itu bergema, disertai kemunculan seorang pria tak dikenal dengan setelan jas mahal. Di belakangnya, berdiri 2 petugas keamanan gedung ini yang berwajah garang. Pria itu berjalan mendekatiku, mengeluarkan kartu nama dari saku dalamnya, dan menyodorkannya. Saya pengacara Dharma, kuasa hukum dari Bapak Bagas. Anda tidak perlu membuka map itu. Pengacara Dharma tersenyum tipis, lalu mengangkat selembar dokumen di depan wajahku. Itu adalah profil perusahaan Kemenkumham, AHU terbaru yang baru saja diterbitkan. Silakan lihat baik-baik. Sejak pagi ini, direktur utama perusahaan ini telah resmi diubah menjadi klien saya. Artinya, pemilik sah perusahaan ini sekarang adalah Bapak Bagas, dan Anda hanyalah pihak luar. Kalau Anda masih bersikeras memakai gelar mantan direktur, kami terpaksa memanggil polisi. Aku menahan napas melihat profil perusahaan itu. Memang benar, di kolom direktur utama, nama Bagas tercetak dengan tinta yang masih baru. Tanda tangan bermeterai dan dokumen palsu yang dia curi 3 bulan lalu. Tak kusangka prosesnya bisa disahkan secepat ini. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Hahaha, lihat itu. Kamu benar-benar jadi pengangguran sekarang. Siska tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bergema di seluruh kantor. Dari ponsel yang masih dalam mode speaker, terdengar sorakan kemenangan Bagas. Kerja bagus, pengacara Dharma. Sekarang, seret perempuan rendahan itu keluar. Tidak ada tempat bagi perempuan kotor sepertinya di perusahaanku. Aku menatap pengacara Dharma dengan tajam. Ini jelas pemalsuan dokumen. Tanda tangan saya dimanipulasi. Proses seperti ini tidak mungkin diakui secara hukum. Namun, pengacara Dharma hanya mendengus. Kalau Anda bilang ini palsu, silakan gugat ke pengadilan. Tapi, butuh waktu bertahun-tahun sampai putusannya keluar. Selama masa itu, secara hukum Bapak Bagas adalah penguasa mutlak perusahaan ini. Nah, silakan angkat kaki. Kalau Anda masih membuat keributan, kami akan langsung menangkap Anda atas tuduhan mengganggu ketertiban operasional. Petugas keamanan mendekatiku dengan sikap intimidatif. Para karyawan di sekitarku benar-benar ketakutan, tak ada yang berani bersuara. Pak Hendra dari HRD maju hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku menahannya dengan tanganku. Saat itulah ponselku bergetar kecil. Di layar, tertera nama manajer bank utama perusahaan. Memiliki firasat buruk, aku mengangkatnya dan seperti dugaanku, berita terburuk pun datang. Ibu Direktur, gawat. Baru saja ada perwakilan yang mengatasnamakan Bapak Bagas menghubungi kami. Karena ada perselisihan mengenai hak kepemimpinan perusahaan, kami telah membekukan sementara seluruh rekening perusahaan. Kami mohon maaf, tapi penarikan dana tidak bisa dilakukan sampai ada putusan hukum. Suara dari telepon itu bocor ke seluruh kantor yang sunyi. Wajah Pak Hendra memucat. Ibu Direktur, besok adalah hari gajian karyawan. Kalau rekening dibekukan, nasib hidup mereka. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Bagas dan pengacara Dharma menyandera kelangsungan hidup perusahaan.
Kalau aku memaksa melawan di sini, perusahaan akan jatuh ke dalam kepanikan. Pembayaran ke vendor akan terhambat, dan karyawan tak bersalah akan terlunta-lunta. Rasa tanggung jawabku sebagai direktur telah memaksaku masuk ke dalam situasi di mana aku tidak bisa bergerak. Bagaimana? Sudah sadar betapa tidak berdayanya dirimu? Suara jahat Bagas berbisik dari telepon. Aku tahu seberapa besar kau mencintai perusahaan ini. Kalau kau mau melindungi karyawanmu, diam saja, selipkan ekormu dan pergilah. Yah, meskipun kau lari, sudah tidak ada tempat lagi untukmu di dunia ini. Tawa melengking Nadia ikut menyahut. Fu, tante kasihan. Tidak ada tunjangan, tidak ada perusahaan. Mulai malam ini tante cuma bisa tidur di bangku taman yang dingin ya. Aku diam-diam memasukkan ponsel ke dalam sakuku. Lalu, aku menyimpan kembali map hitam itu ke dasar tasku. Jika aku membalas mereka dengan emosi di sini, aku hanya akan membahayakan para karyawan. Untuk saat ini, aku harus bermain sesuai skenario mereka. Baiklah, saya permisi. Saat aku berkata begitu, Siska menyilangkan lengannya dan menatapku dengan angkuh layaknya pemenang. Sudah sepantasnya, jangan pernah injakkan kaki lagi di sini. Baguslah dewa kemiskinan sepertimu pergi. Perusahaan ini sekarang aman. Aku membungkuk dalam-dalam kepada para karyawan, lalu meninggalkan kantor dalam diam. Dari belakangku, tawa melengking Siska dan suara dingin pengacara Dharma terus terdengar. Layaknya tentara yang kalah perang, aku diusir dari gedung itu. Saat melewati pintu otomatis dan melangkah keluar, angin musim hujan yang dingin langsung menerpa tubuhku tanpa ampun. Karena aku diusir sebelum sempat memakai mantel, dinginnya meresap hingga ke tulang melalui blus tipisku. Langit mendung kelabu, dan rintik hujan yang dingin jatuh menetes di pipiku. Aku berdiri di bawah bayangan pohon peneduh jalan, memeluk tubuhku sendiri dengan tangan yang bergetar. Inilah hasil pengabdianku pada Bagas selama 5 tahun. Kenangan orang tuaku dinodai, martabatku sebagai wanita diinjak-injak dan pada akhirnya, perusahaanku pun dirampas. Mereka bersorak kemenangan di ruangan yang hangat, sementara aku terlempar sendirian di tengah dinginnya kota. Semua orang pasti mengira aku telah kalah total. Mengira aku hanya bisa menangis putus asa di sini. Namun, api yang menyala di dalam hatiku sama sekali belum padam. Map hitam di dalam tasku memancarkan eksistensinya yang berat. Mereka belum menyadari alasan sebenarnya mengapa aku mundur begitu mudahnya. Rekening dibekukan artinya bukan hanya aku, tapi mereka juga tidak bisa menggunakan uang perusahaan dan uang penggelapan Rp 500 juta yang dilarikan Nadia ke luar negeri. Serta identitas asli dari perusahaan yang mereka yakini telah mereka rebut dariku. Diterpa hujan yang dingin, aku perlahan mengangkat wajahku. Bersenang-senanglah selagi bisa, suaraku bergumam pelan, suaraku mengembun putih di tengah udara dingin. Sampai mereka mengetahui wujud asli dari jebakan raksasa yang kusiapkan ini. Dengan jari yang kaku, aku mengeluarkan ponselku dan mulai menghubungi seseorang. Di sudut jalan yang diterpa hujan, aku menempelkan ponsel ke telinga. Setelah beberapa nada dering, suara tenang seorang pria menjawab, "Halo, dengan Wijaya." Ia adalah pengacara Wijaya, penasihat hukum pribadiku, yang juga kuserahi manajemen risiko hukum sejati perusahaanku. Pengacara Dharma muncul dan menyodorkan perubahan akta perusahaan ke Kemenkumham. Rekening perusahaan juga telah dibekukan sementara oleh mereka, laporanku dengan datar. Pengacara Wijaya mendengus kecil, "Dharma ya? Dia itu pengacara kotor yang biasa mengurus penagihan utang rentenir dan penipuan abu-abu. Reputasinya memang buruk di industri ini, tapi kalau mereka sudah benar-benar mengeksekusi perubahan akta itu, berarti, ya, mereka telah melompat sepenuhnya ke dalam jaring yang kita siapkan sejak 3 bulan lalu." Untuk menghindari hujan, aku menyelinap ke sebuah kafe terdekat. Memesan kopi panas dan duduk di kursi yang jauh dari keramaian. Sambil menghangatkan kedua tanganku dengan cangkir, aku dan pengacara Wijaya mulai memastikan langkah selanjutnya. Fakta bahwa Bagas menipuku untuk mendapatkan tanda tangan dan membuat dokumen palsu pengalihan saham. Sebenarnya, aku sudah mengetahui rencana itu sejak 3 bulan lalu. Ada jejak Bagas mencari surat kuasa milikku, dan riwayat pencarian di komputernya penuh dengan kata-kata vulgar seperti cara mengambil alih perusahaan istri. Karena itulah, aku membiarkan dia membuat dokumen palsu tersebut. Dokumen yang kutandatangani itu bukanlah sekadar perjanjian pengalihan saham biasa. Itu adalah apel beracun yang telah disusupi dengan informasi khusus menggunakan huruf berukuran sangat kecil. Mereka pasti sangat kegirangan karena berhasil menguasai PT Luminus Nusantara. Suara pengacara Wijaya terdengar dingin dari seberang telepon. Tapi mereka salah besar. PT Luminus Nusantara bukanlah badan usaha utama Anda. Itu hanyalah perusahaan boneka dummy company
yang dibuat khusus untuk menampung dan mengelola kredit macet serta hutang. Aku menyeruput kopiku, menyunggingkan senyum dingin. Benar. Perusahaan tempat Siska berlagak sombong dan yang diambil alih oleh Bagas. Itu hanyalah perusahaan cangkang, paper company. Perusahaan itu kubeli melalui akuisisi M.A. di masa lalu, yang hanya kugunakan untuk memisahkan dan mengisolasi hutang dalam jumlah besar. Bisnis utamaku di bidang konsultan IT beserta keuntungan dan asetnya, semuanya dikelola oleh badan hukum perusahaan yang sama sekali berbeda. Total hutang yang ditanggung PT Luminus Nusantara saat ini sekitar Rp 30 miliar. Dan dalam kontrak pengalihan saham yang ditandatangani oleh Bapak Bagas, terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak penerima secara pribadi mengambil alih seluruh tanggung jawab renteng atas hutang yang ditanggung oleh perusahaan subjek. Saat aku menyambung kalimatnya, pengacara Wijaya mengangguk puas. Tepat sekali. Saat Bapak Bagas mengambil alih hak sebagai direktur utama, secara otomatis ia memikul hutang pribadi sebesar Rp 30 miliar. Walaupun dokumen itu palsu, karena dia sendiri yang secara sadar mendaftarkannya ke Kemenkumham, mustahil baginya untuk lari dari tanggung jawab itu. Ibaratnya, dia dengan senang hati mengalungkan sendiri tali gantungan ke lehernya. Aku menatap kosong pada orang-orang yang berlalu lalang di luar jendela. Kesombongan Bagas telah menuntunnya pada kehancuran. Kalau saja dia mau sedikit repot memeriksa laporan keuangan perusahaan, dia pasti menyadari jebakan ini. Namun, dia menganggapku sebagai parasit tak berguna, sama sekali tak curiga bahwa aku menyimpan sesuatu yang berharga. Kesombongannya menjadi titik butanya yang paling mematikan. Tapi Ibu, nada suara pengacara Wijaya sedikit berubah lebih serius. Ada satu masalah merepotkan. Uang Rp 500 juta yang digelapkan Siska dan dilarikan oleh Nadia ke luar negeri. Dana itu tadinya disimpan sementara di rekening Luminus Nusantara untuk pembayaran utang. Jika sudah diubah menjadi aset kripto di luar negeri, pelacakannya akan sangat sulit. Aku teringat sensasi map hitam yang kusimpan dalam-dalam di tasku. Soal itu, aku punya tebakan lain. Perempuan bernama Nadia itu mungkin bukan sekadar selingkuhan muda yang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa memindahkan dana 500 juta ke rekening kripto luar negeri hanya dalam satu malam? Belum lagi kemunculan pengacara Dharma di waktu yang sangat tepat. Semuanya terlalu rapi. Aku mulai menyusun sebuah hipotesis di kepalaku. Bagas mengira dia yang memegang kendali atas Nadia karena kemudaan dan kepatuhannya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Bukankah Nadia yang sebenarnya menjadi dalang di balik Bagas? Pak Wijaya, tolong segera selidiki latar belakang Nadia dan hubungannya dengan pengacara Dharma di masa lalu. Lalu, tolong atur pengiriman surat pemberitahuan perubahan direktur utama kepada para kreditur Luminus Nusantara. Selagi mereka masih bersorak merayakan kemenangannya, mari kita mulai hitung mundur menuju neraka. Aku menutup telepon dan menghela napas panjang. Hujan di luar semakin deras. Bagas, Siska, dan Nadia, yang menertawakanku dan yakin telah merampas segalanya. Apa yang mereka dapatkan bukanlah masa depan yang gemilang, melainkan tiket satu arah menuju neraka hutang tanpa dasar. Aku meminum habis kopiku yang sudah mulai dingin dan bangkit berdiri. Untuk melakukan langkah selanjutnya, aku menuju ke gedung pencakar langit lain kantor utamaku yang sesungguhnya. Momen di mana senyum mereka akan membeku, sudah sangat dekat. Beberapa hari kemudian, di kantor yang luas di lantai atas sebuah gedung mewah di Jakarta. Inilah markas besarku yang sebenarnya, kantor pusat perusahaan konsultan IT-ku. Di ruangan elegan bernuansa putih, suara tenang pengacara Wijaya menggema. Firasat ibu benar 100%. Pengacara Wijaya meletakkan beberapa lembar foto hasil pengintaian di atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang saling bertukar gelas dengan akrab di konter sebuah bar remang-remang. Salah satunya adalah pengacara Dharma, dan yang lainnya adalah Nadia, selingkuhan Bagas. Latar belakangnya semuanya palsu. Umur dan tempat lahirnya direkayasa. Dia sudah berhubungan dengan Dharma sejak beberapa tahun lalu. Rupanya mereka berdua adalah penipu profesional. Target mereka adalah pria-pria arogan dan gila gengsi yang mudah dimanipulasi. Dharma menyiapkan celah hukum. Lalu setelah hartanya dirampas habis, mereka mengubahnya jadi aset kripto ke luar negeri dan kabur. Bagi mereka berdua, Bapak Bagas hanyalah mangsa yang mudah. Aku menatap mata Nadia di foto itu, mata yang penuh perhitungan dan berdarah dingin. Alasan mengapa Rp 500 juta yang digelapkan Siska bisa lenyap dalam semalam. Alasan mengapa pengacara Dharma muncul di waktu yang tepat untuk merampungkan pengambil alihan. Semuanya karena dua orang ini yang mengendalikan dari balik layar. Bagas benar-benar yakin dia yang mendominasi perempuan itu. Dia takkan pernah bermimpi bahwa sumsum tulang-tulangnya sedang dihisap habis, ucapku dingin. Pengacara Wijaya mengangguk setuju.
Target Nadia selanjutnya pasti menjual seluruh aset perusahaan yang mereka ambil alih. Mereka masih mengira Luminous Nusantara memiliki aset raksasa. Namun, mereka pun sama sekali tidak menyadari jebakan besar yang ibu siapkan. Ya, yang mereka rampas bukanlah aset, melainkan hutang sebesar Rp30 miliar. Bahkan penipu profesional pun tidak bisa menembus kamuflase sempurna dari perusahaan cangkang yang kusiapkan. Sementara itu, pada saat yang sama, Bagas, Siska, dan Nadia tengah merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran Prancis mewah di Jakarta. Di atas meja VIP mereka berjejer anggur senilai puluhan juta rupiah. Gerak-gerik mereka selama beberapa hari ini terus dilaporkan kepadaku oleh detektif swasta. Haha. Wajah menyedihkan perempuan rendahan itu saat diusir benar-benar kepuasan tersendiri. Bagas, dengan wajah memerah karena alkohol, tertawa dengan vulgar. Mulai sekarang, akulah direktur utamanya. Nadia, aku akan memberimu kehidupan terbaik. Nadia bergelayut di lengan Bagas, mendengkur manja. Aduh, aku senang sekali. Mas Bagas benar-benar hebat dan keren. Karena Mas sekarang sudah jadi bos, belikan aku Mercedes-Benz baru ya. Siska yang sedang asyik memakan foie gras mewah juga tampak sangat senang. Ah, berkat hilangnya wanita sialan itu, sekarang aku bisa pakai uang perusahaan sepuasnya. Karyawan-karyawan bodoh itu, sekarang membungkuk-bungkuk padaku, karena mereka pikir aku pemilik aslinya. Lagi pula, ini perusahaan adikku, tidak ada yang berhak melarangku mau tarik uang berapapun. Nafsu serakah mereka semakin membengkak setelah merasa berhasil menguasai perusahaan. Mereka berhalusinasi seolah memiliki kekayaan tak terbatas, dan mulai menghambur-hamburkannya. Namun, di tengah pesta pora itu, ponsel Bagas berdering dengan nada datar. Di layar, tertera nomor telepon tetap, landline, yang tak dikenal. Bagas mengangkatnya dengan gembira, segelas anggur di tangannya. Ya, dengan Bagas, Direktur Utama PT Luminous Nusantara di sini. Ah, akhirnya tersambung juga. Halo Pak Bos, suara berat, rendah, dan mengintimidasi terdengar dari ujung sana. Senyum Bagas sedikit memudar. Siapa ini, kalau mau nawarin kartu kredit, saya nggak butuh. Nawarin kartu kredit, jangan bercanda. Saya menelepon untuk prosedur penagihan hutang. Surat pemberitahuan sudah sampai, kan? Kalau Anda sudah resmi menjabat sebagai Direktur Utama yang baru. Hutang? Soal hutang Rp30 miliar dari PT Luminous Nusantara. Karena Anda sudah menjadi penjamin secara tanggung renteng, Anda harus membayar bunga sebesar Rp1 miliar secara tunai paling lambat akhir bulan ini. Mendengar kata-kata itu, Bagas terdiam sesaat. Namun, sedetik kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Hah, hutang 30 miliar. Tanggung renteng, lelucon macam apa ini? Ah, aku tahu, pasti perempuan rendahan itu yang nyuruh kalian neror aku kan? Percuma mau ngancam aku, akan kulaporkan ke polisi. Tanpa mendengarkan penjelasan lebih lanjut, Bagas langsung mematikan telepon secara sepihak. Ada apa, Mas? Tanya Nadia heran. Bagas mendengus dan menjawab, kerjaan mantan istriku yang bodoh itu. Dia ngarang cerita bohong bilang aku punya hutang. Dia pasti sangat dendam perusahaannya kuambil. Benar-benar wanita yang menyedihkan. Bagas sepenuhnya salah paham. Dia tak sadar bahwa itu adalah peringatan legal dari kreditur asli. Demi melindungi ego dan harga dirinya, ia memalingkan wajah dari kenyataan dan mengabaikan peringatan mematikan itu. Bahkan, ia malah mengambil tindakan yang semakin mencekik lehernya sendiri. Hei Nadia, sebelum perempuan itu bikin ulah lagi, mending kita cairkan saja semua aset perusahaan jadi uang tunai. Kita minta tolong pengacara Dharma untuk jadikan perusahaan sebagai jaminan pinjaman bank. Uangnya kita pakai buat beli villa di luar negeri. Membaca laporan itu, senyum dingin mengembang di wajahku. Perusahaan dengan hutang 30 miliar, mau dijadikan jaminan untuk meminjam uang lagi? Nadia dan Dharma pasti akan melompat kegirangan dan memaksa Bagas menandatangani surat utang baru. Bagas benar-benar sedang membuka lebar-lebar pintu nerakanya dengan tangannya sendiri. Es di bawah kaki mereka mulai retak dengan suara yang keras. Tapi momen di mana mereka terseret ke dalam air sedingin es itu masih sebentar lagi. Aku menoleh pada pengacara Wijaya dan dengan tenang memberikan instruksi selanjutnya. Beberapa hari setelah pesta perayaan itu, realitas indah yang mereka bayangkan mulai runtuh berkeping-keping. Pukulan telak pertama menghantam Siska. Ia sedang berada di sebuah butik mewah di kawasan elit, berdiri angkuh. Jam tangan seharga 200 juta ini, sama tas keluaran terbaru yang di sana, aku ambil semua. Tolong kwitansinya atas nama PT Luminous Nusantara ya. Aku ini kakak direktur utama, pengeluaran segini sudah sepantasnya masuk biaya operasional dong.
Pramuniaga itu tersenyum kaku sambil menerima kartu kredit hitam. Black Card, dari Siska. Itu adalah kartu kredit tambahan perusahaan yang kuterbitkan. Namun, saat digesek ke mesin EDC, suara error yang tak menyenangkan berbunyi. Wajah Pramuniaga berubah, lalu ia mundur ke belakang dan menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, Pramuniaga itu kembali dan menatap Siska dengan pandangan sedingin es. Mohon maaf ibu. Kartu ini saat ini tidak valid. Tidak valid, tidak mungkin. Mesin kalian yang rusak kan? Siska berteriak panik, lalu mengeluarkan beberapa kartu lain dari dompetnya dan melemparnya ke meja. Namun hasilnya sama. Semuanya telah diblokir. Kami menerima laporan dari penerbit kartu bahwa rekening yang tertaut telah disita oleh pihak kreditur. Para pengunjung lain mulai berbisik-bisik dan tertawa sinis melihat Siska. Disita? Tidak mungkin. Aku ini kakaknya direktur utama. Merasa dipermalukan habis-habisan, Siska dengan wajah merah padam lari keluar dari butik. Ia buru-buru menelepon Bagas, tetapi berapa kali pun dihubungi, tak ada jawaban. Pada saat yang sama, di tempat yang sama sekali berbeda, Bagas sedang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Bersama Nadia dan pengacara Dharma, ia berada di ruang tamu VIP sebuah bank swasta terkemuka. Bapak Kepala Cabang, mohon bantuannya hari ini. Cairkan pinjaman 5 miliar dengan jaminan perusahaan kami. Untuk sementara kami ingin memindahkan kantor pusat ke luar negeri, ucap Bagas santai, menyilangkan kaki sambil menyesap teh hijau premium yang disajikan. Mata Nadia juga berbinar. 5 miliar. Wah, kita bisa foya-foya. Namun, kepala kabang bank yang duduk di seberang mereka sama sekali tidak tersenyum. Ia membuka map tebal berisi dokumen persetujuan, lalu menghela napas berat. Bapak Bagas, mengenai permohonan pinjaman ini, kesimpulannya, ini sangat mustahil. Hah? Apa maksud Anda? Perusahaan kami ini perusahaan papan atas dengan omzet miliaran ho. Bagas mencondongkan badannya dengan tak puas. Kepala cabang itu melontarkan fakta yang kejam. Perusahaan papan atas? Anda sedang mengigau apa? PT Luminus Nusantara milik Anda saat ini berada dalam kondisi kebangkrutan yang parah. Anda memiliki hutang sebesar Rp 30 miliar dari berbagai lembaga keuangan dan fund manager. Belum lagi, selama beberapa bulan terakhir, pembayaran bunganya saja sudah macet. Mana mungkin kami meminjamkan 1 rupiah pun pada perusahaan bermasalah, blacklist seperti ini. Saat kata-kata itu bergema di ruang tamu, udara benar-benar membeku. Mulut Bagas ternganga bodoh, dan cangkir teh yang dipegangnya tergelincir jatuh. Prang, teh panas memercik ke celananya, namun Bagas seakan tak merasakan panasnya. Teh 30 miliar. Ini pasti salah, perusahaan itu kan perusahaan konsultan IT. Pasti untungnya besar. Teriak Bagas dengan suara pecah. Pengacara Dharma di sebelahnya buru-buru menyela. Bapak Kepala Cabang, apa Anda tidak salah memeriksa data? Saya sendiri yang mengecek akta perusahaan dari Kemenkumham. Kepala Cabang menatap Dharma dengan tajam. Seorang pengacara kok hanya mengecek salinan akta pendaftaran. Bisnis utama konsultan IT mereka terdaftar di bawah badan hukum yang sama sekali berbeda. Perusahaan yang kalian rebut hak pimpinannya ini hanyalah paper company. Bisa dibilang itu cuma tempat sampah yang dibuat khusus untuk menampung kredit macet akuisisi di masa lalu. Satu kalimat itu membuat wajah pengacara Dharma memucat seketika menjadi sewarna tanah. Nadia pun membelalakan matanya tak percaya. Penipu profesional seperti mereka pun tak sanggup mendeteksi kamuflase sempurnaku. Perusahaan yang menghasilkan uang dan perusahaan yang hanya memikul hutang. Mereka dengan suka rela masuk ke dalam jebakan yang telah kusiapkan. Apa-apaan ini? Jadi yang kudapatkan ini. Apa? Guman Bagas dengan suara bergetar. Ya, hanya hutang raksasa sebesar Rp 30 miliar, jawab Kepala Cabang. Terlebih lagi, saat Anda menjabat sebagai Direktur Utama, Anda juga menandatangani perjanjian pengambilalihan hutang secara pribadi. Artinya, hutang 30 miliar ini sekarang telah resmi menjadi hutang pribadi Bapak Bagas. Perkataan itu bagaikan pisau tajam yang mengoyak jantung Bagas. Bohong, 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 bohong. Bagas memegangi kepalanya, berteriak seperti orang gila di dalam ruang VIP. Aku ditipu oleh wanita miskin rendahan itu. Dari awal dia memang mau menjebakku. Tiba-tiba, ponsel Bagas berdering kencang. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu dan sebuah pemberitahuan kejam menusuk telinganya. Bapak Bagas, kami dari manajemen pengelola apartemen Ibu Nadia. Karena rekening debit otomatis untuk pembayaran sewa telah dibekukan, persetujuan penjamin dibatalkan. Karena ini pelanggaran kontrak, mohon kosongkan unit hari ini juga. Ponsel terlepas dari tangan Bagas, jatuh ke lantai.
Saat ia menoleh ke samping, ia melihat Nadia menatapnya dengan tatapan sedingin es. Senyum manisnya telah lenyap, digantikan dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran. Tunggu, apa maksud semua ini, Mas Bagas? Suara Nadia dingin membeku. Hutang 30 miliar, gak punya rumah? Kamu ternyata cuma gembel miskin ya? Kalau begini ceritanya, mending aku gak usah lepasin uang gono gini dari istri pertamamu itu dan peras dia habis-habisan. Pertengkaran dimulai. Hubungan yang hanya diikat oleh uang, hancur lebur dalam sekejap. Pada saat yang sama, di kantor utamaku, pengacara Wijaya tersenyum tenang menatap layar komputernya. Ibu Direktur, surat peringatan eksekusi dari pengadilan sudah selesai diantarkan ke rumah keluarga Bapak Bagas. Pemberitahuan awal untuk penyitaan aset oleh penagih hutang. Aku menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela, lalu mengangguk dingin. Mereka sekarang akhirnya menyadari bahwa tempat mereka berdiri bukanlah puncak gunung kesuksesan, melainkan gerbang masuk menuju neraka tanpa batas. Tetapi, perkembangan yang akan menghempaskan mereka pada keputusasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukti-bukti objektif selanjutnya akan sepenuhnya menutup jalan keluar mereka. Tepat setelah pengumuman kejam dari kepala cabang di ruang VIP Bank. Pengacara Dharma berdiri tanpa suara, memasukkan dokumen-dokumennya ke dalam tas kulit mewahnya dengan kasar. Pak pengacara, tunggu dulu. Anda mau kemana? Bagas panik dan mencoba meraihnya, tapi Dharma menatapnya bak melihat serangga. Pekerjaan saya hanya sebatas menyelesaikan legalitas pergantian kepengurusan direksi. Saya tidak punya urusan lagi dengan pria tidak kompeten yang memiliki hutang 30 miliar dan bahkan tidak bisa mencairkan uang sepeser pun dari bank. Ongkos kerja saya sudah saya terima. Jadi untuk urusan setelah ini, silakan cari pengacara lain. Permisi. Dharma membuang kata-katanya dengan dingin dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bagas yang tertinggal, menatap Nadia dengan wajah pucat pasi tanpa darah. Nah Nadia, kamu di pihakku, kan? Demi anak di dalam kandunganmu, kita berdua bisa. Namun Nadia melepaskan tawa kering, menepis tangan gemetar Bagas layaknya menepis kotoran. Anak, itu cuma kebohongan biar kamu cepat-cepat cerai sama istri pertamamu itu. Kebetulan belakangan ini aku makan terlalu banyak, jadi perutku agak buncit. Cowok bodoh yang disuruh nanggung hutang 30 miliar, ogah banget. Bohong kan? Terus uang 500 juta yang kau ambil dari rekeningku. Itu akan kugunakan sebagai uang ganti rugi karena sudah membuang waktuku yang berharga. Aku bakal bersenang-senang di luar negeri. Dadah, Pak Bos miskin. Nikmatilah hidupmu sambil gemetaran dikejar hutang. Nadia mendengus, lalu melangkah pergi, menyisakan suara ketukan sepatu hak tingginya. Bagas jatuh terduduk sendirian di lantai bank yang dingin. Saat itu, ponselnya kembali berdering. Dari Siska. Saat ia menekan tombol terima dengan jari gemetar, jeritan yang hampir memecahkan gendang telinganya menusuk telinga. Bagas. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba ada surat mengerikan datang dari pengadilan. Rumah dan tanah papa mama mau disita. Di apartemenku juga ada surat penyitaan mobil baru itu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Pandangan Bagas menggelap. Saat dia menandatangani dokumen pengambilalihan perusahaan itu, dia sama sekali tidak membaca detailnya. Di sana, dengan sangat licik tercantum klausul bahwa selain menjadi penjamin hutang perusahaan, ia juga menjadikan rumah orang tua dan aset keluarga Danuarta sebagai jaminan. Beberapa jam kemudian, Bagas dan Siska duduk berhadapan di sebuah restoran keluarga yang murah dan sepi. Di luar, hujan deras turun tiada henti. Bayang-bayang mereka yang beberapa hari lalu menghamburkan puluhan juta di restoran Perancis mewah sudah tak tersisa. Namun di mata mereka, sisa-sisa keserakahan dan dendam yang keras kepala masih menyala terang. Kita tidak boleh membiarkan ini berakhir begini. Aku tidak akan pernah memaafkan perempuan rendahan itu. Siska mengerang dengan suara rendah, merobek-robek serbet kertas dengan frustrasi. Kalau sudah begini, kita viralkan saja keburukan perusahaan perempuan itu di internet. Kalau kita bikin heboh bilang perusahaannya itu penipu, klien-kliennya pasti pada lari. Bagas juga mencondongkan badannya dengan senyum yang tampak agak gila. Benar. Aku akan lapor polisi. Bilang kalau aku dipaksa tanda tangan dokumen hutang itu. Aku juga akan kasih kesaksian palsu ke media kalau dia mengancamku. Dengan begitu, reputasi perusahaannya bakal hancur lebur. Terus dia bakal merengek minta maaf dan ambil balik perusahaannya plus hutangnya itu. Mereka mengabaikan kebodohan mereka sendiri, berencana membalikkan keadaan dengan cara yang kotor dan pengecut. Ketika musuh tidak mengakui kesalahannya dan malah melawan dengan gaslighting dan ancaman, itu justru menjadi kepingan terakhir, puzzle piece, bagiku untuk benar-benar menghentikan napas mereka. Siang hari keesokan harinya.
Di lobi utama gedung markas besar perusahaan konsultan IT-ku yang sesungguhnya di SCBD Jakarta. Bagas dan Siska dengan mata merah merangsek masuk sambil berteriak. "Hei, panggil direktur utamanya. Panggil perempuan penipu yang sudah mengelabui kami." Aku, ditemani pengacara Wijaya, turun dari tangga lobi dengan tenang menampakkan diri di hadapan mereka. Sikap tenanku seolah sudah menunggu kedatangan mereka membuat Bagas sempat ragu sejenak. Namun ia segera menata kembali keberaniannya dan menyodorkan ponselnya padaku. Di layar, tombol merah dari aplikasi perekam suara berkedip-kedip. "Hei, aku rekam ini ya. Cepat akui kalau engkau menipuku dan memaksakan hutang itu padaku. Kalau engkau tidak mau ngaku, aku akan membocorkan data klien perusahaanmu ke internet." Kakakku sudah siap pakai password dari departemen lamanya buat nyolong daftar klien. Siska di sebelahnya menyilangkan tangan. "Perusahaanmu ini bisa hancur dalam sekejap cuma dengan satu jentikan jariku," bentaknya. Aku mendengarkan ancaman murahan dari kakak beradik yang menyedihkan ini dalam diam. Di sekeliling kami, beberapa petugas keamanan telah bersiap siaga, menutup jalur pelarian mereka. Mereka sama sekali tidak sadar betapa fatalnya kata-kata yang baru saja mereka ucapkan di depan banyak orang. Pemerasan dan percobaan pencurian data klien terhadap korporasi? Pengacara Wijaya membuka catatannya dengan ekspresi tak habis pikir. "Bapak Bagas, kontrak yang Anda tanda tangani adalah prosedur legal yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melakukan ancaman atas dasar dendam, rekaman suara Anda barusan justru akan menjadi bukti terbaik yang akan memenjarakan kalian berdua." "Berisik, teori hukum pengacara nggak bakal mempan." Bagas menginjak lantai dengan wajah merah padam. "Kalian sok kuat begini pasti karena kalian juga nggak bisa ambil balik uang 500 juta yang dilarikan Nadia, kan? Uang itu sudah jadi aset kripto di luar negeri. Polisi Indonesia tidak bakal bisa melacaknya. Kalau kalian terus memojokkan kami, kalian juga bakal kutarik ke neraka." Mereka sangat yakin bahwa larinya uang 500 juta ke luar negeri adalah tameng tak tertembus mereka. Mereka bergantung pada remah-remah kesuksesan kejahatan Nadia untuk memandang remeh padaku. Namun, aku hanya menggelengkan kepala dalam diam. "Kalian benar-benar tidak mengerti apa-apa ya?" Aku mengeluarkan selembar dokumen resmi dari dalam tas. Itu adalah surat tanda penerimaan laporan, STPL, resmi yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Siber. Siapa bilang uang 500 juta yang dilarikan Nadia itu tidak bisa dilacak? Gerakan Bagas dan Siska terhenti seketika, seolah membeku. Memang benar uang itu dipindahkan ke rekening kripto luar negeri. Tapi ingat, uang 500 juta itu awalnya adalah uang yang digelapkan Kak Siska dari perusahaanku. Artinya, itu adalah uang hasil kejahatan resmi. Aku sudah melaporkan kasus penggelapan dalam jabatan dan pada saat yang sama memberikan informasi ke polisi siber atas dugaan tindak pidana pencucian uang. TPPU. Bursa pertukaran kripto telah membekukan rekeningnya setelah mendapat permintaan kerja sama internasional kepolisian. Aku melontarkan fakta brutal tanpa ampun kepada mereka yang membeku ketakutan. Dan Nadia. Pagi ini saat dia mencoba kabur ke luar negeri, polisi sudah menangkapnya di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Tangan Bagas yang memegang ponsel mulai bergetar hebat. Pelarian Nadia yang menjadi harapan terakhir mereka, ternyata hanyalah kejadian di atas telapak tanganku belaka. Serangan balik picik mereka telah dihancurkan dengan cara yang paling kejam. Tutup kuali neraka kini perlahan terbuka dengan suara yang berat. "Ditangkap!" Teriakan Bagas yang tadinya bergema di lobi lenyap seketika. Ponsel yang dipegangnya terlepas, membentur lantai marmer dengan suara kering, dan layarnya retak. Siska di sebelahnya hanya membuka tutup mulutnya seperti ikan mas, tanpa bisa mengeluarkan suara. "Kalau tidak percaya, lihat saja berita hari ini." Saat aku berkata dingin, pengacara Wijaya menggeser layar tabletnya, dan menyodorkannya ke hadapan mereka. Di layar, berita daring nasional siang ini terpampang jelas. Wanita sindikat pencucian uang skala besar menggunakan aset kripto ditangkap di bandara. Meski di blur mosaik, sosok Nadia yang diborgol dan digiring oleh penyidik terlihat sangat jelas. Dia itu penipu profesional. Dia menggunakanmu sebagai kedok untuk membersihkan uang hasil penggelapan. Pengacara Dharma juga berkomplot dengannya dan sekarang sedang diperiksa polisi. Cintamu padanya itu cuma ilusi konyolmu saja. Dari awal, kau hanyalah mangsa yang akan dihisap habis sampai ke tulang-tulangmu. Kata-kataku menusuk langsung ke otak Bagas layaknya kenyataan yang sedingin es. Membuang istri yang menemaninya selama 5 tahun, wanita muda penurut yang diyakininya sebagai harapan hidup barunya. Identitas aslinya tak lebih dari seorang kriminal kejam yang mendekatinya hanya untuk menjerumuskannya ke dalam neraka hutang 30 miliar. Lutut Bagas bergetar hebat. Lalu ia roboh bersujud di lantai.
Bohong. Tidak mungkin. Aku cuma ingin bahagia. Ingin bahagia. Kebahagiaan yang didapat dari menginjak-injak harga diri orang lain tidak pernah ada di dunia ini, kataku sambil menatapnya dari atas. Aku mengeluarkan map hitam dari dalam tasku. Map yang kurungkan niat untuk membukanya di hari mereka mengusirku dari kantor waktu itu. Sekarang, aku perlihatkan kebenaran lain yang ingin kalian ketahui. Aku membuka map itu dan melempar beberapa lembar foto berwarna dan dokumen ke lantai. Itu adalah sertifikat tanah dan properti rumah keluarga dan warta dan apartemen mewah Siska. Namun, pada setiap dokumen itu, terdapat stempel merah besar bertuliskan disita. Ini. Siska memekik histeris, merangkak memunguti dokumen di lantai. Ini adalah rumah orang tuamu dan apartemen Kak Siska yang dijadikan jaminan untuk hutang tersebut. Saat ini juga, jurusita pengadilan dan penagih hutang pasti sedang menyita tempat itu. Rumah mewah tempat mereka merendahkan orang tuaku sebagai orang miskin. Tempat aku disuruh mengepel garasi yang dingin. Sebentar lagi akan dilelang dan jatuh ke tangan orang asing. Tepat saat itu, ponsel Siska berdering keras. Di layar tertulis Mama. Dengan jari gemetar, Siska menekan tombol terima dan loudspeaker menyala, menggemakan jeritan tangis ibu mertua ke seluruh lobi. Siska. Bagas. Tolong Mama. Orang-orang tidak dikenal masuk ke rumah, menempelkan kertas merah di lemari dan TV. Papamu syok sampai pingsan. Ini Mama baru saja panggil ambulans. Hutang Bagas ini apa maksudnya? Rumah kita mau disita ini bagaimana ceritanya? Tolong cepat pulang. Jeritan putus asa itu menggema hampa di lobi. Ibu mertua yang dulu mengecapku sebagai barang cacat karena tidak kunjung hamil dan berusaha menyingkirkanku dari keluarga. Wanita itu sekarang dihadapkan pada teror kehilangan segalanya akibat hutang 30 miliar yang dibuat putranya sendiri. Aku mendengarkan suara tangisan itu tanpa emosi apapun. Mama, tunggu, aku akan ke sana sekarang. Siska menangis terisak, masih menggenggam ponselnya. Ia menggelengkan kepala seperti orang gila, lalu menerkam kerah baju adiknya yang tersungkur di sebelahnya. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu ditipu perempuan murahan dan sok mau ambil alih perusahaan. Karirku, apartemenku, rumah papa mama, semuanya kamu hancurkan. Gimana cara kamu mau tanggung jawab? Uang 30 miliar mana mungkin bisa kita bayar? Kuku tajam Siska mencakar pipi Bagas hingga berdarah. Namun Bagas sudah kehilangan sisa-sisa tenaga untuk melawan. Dengan mata kosong, ia menatap ke arahku. Dengan perlahan ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling lobi kantor yang luas dan mewah ini. Puluhan karyawan berlalu lalang, dan layar display raksasa menampilkan berbagai proyek mega yang ditangani perusahaan kami. Akhirnya dia menyadari seberapa besar skala perusahaan ini. Dunia orang sukses yang sebenarnya, yang skalanya berada di dimensi yang sama sekali berbeda dari sekadar perusahaan cangkang tempat pembuangan sampah. Dan fakta mutlak bahwa yang berdiri di puncaknya adalah mantan istrinya, wanita yang dulu ia buang dan ia sebut parasit tak berpendidikan. Ini semua, perusahaanmu? Suara serak keluar dari tenggorokan Bagas. Ya, perusahaan yang kubesarkan dengan keringat dan darah, mengorbankan waktu tidurku dari balik layar demi mendukungmu selama 5 tahun ini. Sesuatu yang mati-matian kujaga sementara engkau memamerkan mobil yang dibeli dari uang orang tuaku, dan berselingkuh dengan perempuan muda. Seketika itu juga, air mata sebesar jagung tumpah dari mata Bagas. Itu adalah air mata penyesalan. Betapa besarnya kekayaan dan kasih sayang yang seharusnya bisa ia bagi bersama, malah ia buang ke selokan dengan tangannya sendiri. Rasa kehilangan yang tak tergantikan itu menghancurkannya sepenuhnya. Bagas tiba-tiba merangkak dan bersujud di kakiku. Kumohon, aku yang salah, aku memang bodoh. Kamu kan direktur utama yang hebat. Kalau kamu, hutang 30 miliar itu pasti bisa kamu bayarkan. Mari kita mulai dari awal lagi. Aku akan mendukung pekerjaanmu sekuat tenaga. Kamu pasti juga kesepian kan hidup sendirian. Permohonan yang sangat menjijikkan, egois, dan penuh dengan dorongan melindungi diri sendiri. Dia masih percaya bahwa jika dia memohon belas kasihan padaku, dia bisa menikmati kekayaan raksasa ini. Aku menatapnya dengan dingin dan melangkah mundur saat ia mencoba memeluk kakiku. Jangan salah paham. Kenapa aku harus menanggung hutang kalian? Kau sendiri yang mencerai aku tanpa syarat. Kau sendiri yang bilang tanpa tunjangan dan tanpa harta gono gini. Kan? Artinya, kau dan aku sekarang hanyalah orang asing yang sama sekali tidak ada hubungan hukum. Wajah Bagas berubah drastis karena putus asa. Kau mau membuangku. Padahal kita suami istri selama 5 tahun. Yang membuang itu kau. Di pengadilan hari itu,
Saat kau menertawakanku dan pergi dengan mobil baru bersama selingkuhanmu, kau sendiri yang memutuskan jaring pengaman terbesarmu. Pengacara Wijaya menjatuhkan ultimatum pamungkasnya dengan suara besi. Polisi sudah mulai menyelidiki kasus penggelapan Ibu Siska, dan juga pemalsuan dokumen yang Anda lakukan, Bapak Bagas. Yang tersisa bagi kalian hanyalah hutang 30 miliar, dan kemungkinan hukuman penjara. Kalau kalian masih bersikeras diam di gedung ini, kami akan serahkan kalian ke polisi sekarang juga atas tuduhan masuk tanpa izin dan ancaman kekerasan. Para satpam diam-diam maju dan mengepung mereka berdua. Bagas dan Siska sudah kehilangan kata-kata untuk membalas, hanya bisa tersungkur di lantai sambil terisak pelan. Dunia di mata mereka kini benar-benar kehilangan warnanya. Aku berbalik dan melangkah pergi menuju lift. Suara isak tangis mereka tersedot ke dalam udara dingin di lobi. Namun, neraka dunia nyata yang akan mereka rasakan, barulah benar-benar dimulai dari sini. Aku berniat menyaksikan mereka tenggelam ke dasar rawa tanpa dasar setelah kehilangan segalanya, sampai akhir. Beberapa hari telah berlalu sejak hari di mana Bagas dan Siska hancur berkeping-keping di lobi utama. Dunia yang mengelilingi mereka terus runtuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Boleh nyalakan kipas anginnya sedikit? Atau buka jendelanya? Di ruang tamu rumah keluarga dan warta yang mulai gelap dan pengap, ibu mertua bergumam dengan suara gemetar sambil membungkus dirinya dengan selimut tipis karena masuk angin. Ini adalah rumah keluarga Danuarta. Tempat mereka dulunya selalu memandang rendah dan memperlakukanku seperti pembantu. Namun, di rumah ini sekarang tidak ada lagi sedikit pun sisa-sisa kesombongan masa lalu itu. Di lemari kayu jati yang megah, di TV LED raksasa, di mana-mana tertempel stiker merah berlabel disita yang ditinggalkan oleh juru sita pengadilan, tertempel berjejer layaknya jimat. Bayar tagihan listrik saja tidak bisa, mana mungkin nyalakan AC atau kipas angin. Bagas, yang janggutnya tak tercukur dan matanya merah membelalak, berteriak marah. Ia duduk memegangi kepala di depan tumpukan dokumen yang berserakan di lantai. Ayah mertua dirawat di rumah sakit karena syok, tetapi mereka tak punya harapan untuk membayar biaya perawatannya yang mahal. Apartemen Siska juga sudah disita, dan kini Siska terpaksa numpang di rumah orang tuanya hanya dengan pakaian yang menempel di badan. Berisik. Ini semua gara-gara kamu yang menanggung hutang aneh itu kan? Siska balas berteriak histeris ke arah punggung Bagas. Aku dipecat dengan tidak hormat, pesangon 0. Semua kartuku diblokir. Aku sudah minta tolong ke teman-teman buat pinjam uang, tapi nggak ada satupun yang angkat teleponku. Hubungan pertemanan dangkal yang selama ini hanya terjalin demi gengsi. Begitu mereka kehilangan kekuatan uang dan kekuasaan, hubungan itu menghilang seolah tertiup angin. Kakak sendiri menggelapkan uang 500 juta dari perusahaan perempuan itu kan? Gara-gara itu aku juga dituduh ikut komplotanmu. Bagas berbalik dan membalas dengan ganas. Ikatan keluarga sama sekali tak tersisa di sana. Yang ada hanyalah sosok menjijikkan yang saling melempar kesalahan, saling menjegal kaki di dalam lumpur penderitaan. Saat itu, bel rumah tua yang sudah usang berbunyi nyaring. Bagas berjengit ketakutan dan menahan napas. Selama beberapa hari terakhir, para penagih hutang terus-menerus datang siang dan malam. Namun, terdengar bunyi sesuatu masuk ke kotak surat, dan kehadiran orang di luar pun menghilang. Siska dengan ragu menuju pintu depan, mengambil sebuah amplop, lalu kembali ke ruang tamu. Itu adalah surat panggilan dari kepolisian resor setempat. Polisi. Wajah Siska langsung pucat pasi kehilangan darah. Disuruh datang besok pagi jam 10 buat dimintai keterangan soal penggelapan. Gimana ini? Aku bisa ditangkap, Bagas, lakuin sesuatu dong. Siska yang panik mengguncang-guncang bahu Bagas. Namun Bagas menepisnya dengan kasar dan menunjuk dokumen di depannya. Aku nggak punya waktu mikirin itu. Lihat ini. Yang ditunjukkannya adalah halaman konsultasi hukum dari ponselnya serta balasan email dingin dari sebuah biro hukum. Tadinya aku mau mengajukan pilot pribadi. Kebangkrutan, pilot, buat menghapus hutang 30 miliar ini. Tapi pengacara manapun bilang itu mustahil. Suara Bagas bergetar karena putus asa. Waktu aku tanda tangan dokumen itu, aku memalsukan tanda tanganmu di atas meterai kan? Dihukum kepailitan, hutang yang dibuat karena penipuan atau perbuatan melawan hukum dengan iktikat buruk seperti pemalsuan dokumen, itu tidak bisa dihapuskan. Artinya, biarpun aku menyatakan bangkrut, aku tidak akan pernah bisa lari dari hutang 30 miliar ini seumur hidup. Saat menyadari fakta itu, pandangan Bagas benar-benar menggelap. Jalan keluar yang legal sudah tertutup rapat. Jebakan sempurna yang dirancang oleh penipu profesional Nadia dan pengacara kotor Dharma. Dan yang lebih penting, niat jahat Bagas sendiri untuk menjatuhkanku, telah mengurungnya di dalam sangkar tanpa jalan keluar. Ting tong. Bel pintu kembali berbunyi.
Kali ini bukan pengantar surat, melainkan langkah kaki berat beberapa orang di luar pintu. Pak Bagas, Anda di dalam kan? Meteran listriknya jalan tuh. Suara gedoran kasar menggetarkan pintu. Penagih hutang dari kreditur. Hi, Bagas, cepat pura-pura tidak ada di rumah, jangan bernapas. Ibu mertua menarik selimutnya sampai ke kepala, gemetar hebat sambil berbisik layaknya mengemis nyawa. Sosok sombong yang dulu selalu mengataiku kewajiban istri itu melayani sudah tak bersisa dimanapun. Yang ada di sana hanyalah sosok manusia menyedihkan yang ketakutan. Di tengah gedoran keras yang terus-menerus, ponsel Bagas bergetar. Di layarnya muncul nomor kantor tempatnya bekerja sebagai karyawan. Gara-gara masalah hutang ini, dia terus membolos tanpa izin, tak berani masuk kantor. Halo. Jawab Bagas dengan suara bergetar. Terdengar suara dingin atasannya. Bagas, kamu ke kantor sekarang. Ada apa, Pak Manajer? Ada apa kepalamu? Tiap hari preman penagih utang menelpon ke kantor sampai puluhan kali. Sangat mengganggu operasional. Belum lagi, polisi datang ke sini buat investigasi soal dugaan pemalsuan dokumen yang kamu lakukan. Jantung Bagas mulai berdegup kencang seperti alarm. Kamu dipecat dengan tidak hormat. Tidak ada pesangon. Jangan pernah injakkan kakimu di kantor ini lagi. Suara tut panjang tanda sambungan terputus menggema di ruang tamu yang sunyi. Ponsel meluncur dari tangan Bagas dan jatuh ke tikar. Pekerjaan hilang, reputasi hancur. Kepercayaan keluarga runtuh total. Yang tersisa hanyalah hutang 30 miliar yang tak bisa dihapuskan, serta ancaman penangkapan penjara yang sudah di depan mata. Dari luar, suara penagih hutang menendang pintu terus terdengar. Sementara di sebelahnya, ibu dan kakaknya menjerit histeris seperti orang gila. Bagas menutupi wajah dengan kedua tangannya, lalu mengerang layaknya binatang yang terluka. Kenapa? Kenapa jadi begini? Aku cuma mau membalasnya, dan jadi orang sukses. Penyesalannya sudah terlalu terlambat. Kekacauan seperti neraka yang sedang mereka alami saat ini pun, masih belum mencapai puncaknya. Harga yang harus mereka bayar karena mencoba merampas hidupku benar-benar berat dan tak kenal ampun. Dan tak lama lagi, mereka akan mengetahui lungta mental mereka hingga tak tersisa karang. Fakta pamungkas yang menunjukkan kesenjangan ekstrem itu, yang akan mematahkan mental mereka hingga tak tersisa. Suara penagih hutang yang menendang pintu depan dengan keras, ibu mertua yang menjerit histeris seperti orang gila, dan suara marah Siska yang saling melempar kesalahan. Ingin melarikan diri dari ruang neraka itu, Bagas melompat keluar melalui jendela belakang. Ia melarikan diri ke tengah malam, meninggalkan keluarganya, bahkan tanpa memakai sepatu yang layak. Musim hujan yang dingin menghantam tubuh Bagas yang hanya memakai sehelai kemeja. Dompet dan ponselnya, semuanya tertinggal di atas lantai rumah. Dipecat karena bolos tanpa alasan, dan nomor kontaknya diblokir oleh teman-temannya. Ia tak punya tempat berteduh dari badai, bahkan tak punya uang ribuan rupiah untuk membeli minuman hangat. Sambil menggigil hebat, Bagas terus berjalan dengan kaki berlumpur. Di benaknya, ingatan tentang dokumen Kementerian Hukum dan HAM yang ia lihat beberapa hari lalu kembali terbayang. Alamat rumah direktur utama dari perusahaan konsultan IT yang sesungguhnya rumahku. Alamat di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Tanpa sadar, Bagas telah mengarahkan langkahnya ke sana. Aku harus menemuinya. Aku harus sujud memohon padanya. Kami ini pernah suami istri selama 5 tahun. Pasti masih ada sedikit belas kasihan. Khayalan yang terlalu mudah dan menguntungkan dari seorang manusia yang telah didorong ke kondisi ekstrem. Ia hanya bisa berpegang pada itu untuk menemukan jalan bertahan hidup. Beberapa jam kemudian, dengan menyeret kakinya, Bagas tiba di kawasan perumahan elit yang tenang. Sebuah rumah mewah bersinar di tengah lahan luas yang dikelilingi tembok tinggi dan pepohonan hijau yang rimbun. Itulah kediamanku saat ini. Bagas bersembunyi di balik bayang-bayang pilar gerbang, ditampar hujan dingin, menatap jendela besar rumah mewah tersebut. Di sana, terdapat dunia yang menyilaukan. Kebalikan dari kegelapan dingin tempat Bagas berada saat ini. Pencahayaan interior berwarna oranye hangat menyinari ruang tamu yang luas dengan lembut. Di meja makan besar, berjajar hidangan mewah yang berwarna-warni dan menggugah selera. Hidangan itu tak bisa dibandingkan dengan rendang atau sate murah yang dibanggakan Siska waktu lebaran. Semuanya hidangan berkelas buatan koki profesional. Dan di tengah meja itu, aku tersenyum dengan lembut. Di sampingku, ada Pak Hendra si Direktur HRD, dan pengacara Wijaya. Ada juga wajah-wajah karyawan yang telah berjuang bersamaku sejak perusahaan ini berdiri. Hari ini, aku mengadakan pesta syukur sederhana di rumah untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Dari celah jendela,
Suara tawa hangat dan obrolan mereka terdengar samar. Ibu Direktur, selamat ya. Berkat Ibu, kita bisa sampai di titik ini. Pak Hendra menunduk dalam, mengangkat gelasnya. Kami akan terus mendukung Ibu dengan seluruh kemampuan kami. Bersulang, para karyawan serempak mengangkat gelas, lalu memberikan tepuk tangan tulus ke arahku. Tidak ada yang memandangku sebagai orang tak berguna atau parasit. Yang ada hanyalah rasa saling percaya yang mutlak dan ikatan yang lebih dalam dari keluarga. Aku mengucapkan terima kasih pada mereka satu persatu, menunjukkan senyum dari lubuk hati. Ekspresi ceria diriku yang sebenarnya, yang tidak pernah sekalipun kuperlihatkan selama 5 tahun bersama Bagas. Menyaksikan pemandangan itu dari luar, air mata panas mengalir di pipi Bagas. Penyesalan dan keputusasaan raksasa yang belum pernah ia rasakan menyapu hatinya. Seharusnya, yang ada di dalam sana itu adalah dirinya. Kalau saja dia tidak merendahkanku, tidak membuang gengsinya, dan memperlakukanku sebagai manusia dengan baik. Kalau saja dia tidak tergiur oleh perempuan muda penipu dan mengkhianati keluarga. Sekarang, dia pasti sedang duduk di sampingku di dalam cahaya hangat itu, tertawa bersama. Dikelilingi oleh karyawan-karyawan yang menghormatinya, menjalani kehidupan terbaik di rumah yang luar biasa ini. Betapa besar kebahagiaan yang telah dia lepas, betapa ego dan kesombongan dangkalnya melahirkan kerugian yang tak bisa diperbaiki lagi. Dihempaskan oleh kesenjangan mutlak dan kenyataan yang kejam, Bagas jatuh berlutut. Berlutut di dalam kubangan air lumpur dingin, ia menangis terseduh-seduh layaknya binatang buas tanpa suara. Rasa dingin seperti memotong daging dan kesepian itu meresap ke sumsum tulangnya. Namun, bahkan di tengah kekalahan telak dan keputusasaan ini, di lubuk hati Bagas masih bersarang obsesi egosentris yang kotor. Aku tidak terima. Aku tidak akan pernah berakhir di tempat seperti ini. Bagas mengangkat wajahnya yang berlumur lumpur. Kilatan cahaya gila muncul di matanya. Menggaruk tanah dengan tangan gemetar, ia memikirkan sebuah rencana mengerikan. Gimana kalau cerai? Surat cerai itu aku yang mengurusnya. Kalau aku mengklaim bahwa saat itu aku dalam keadaan tidak waras atau di bawah tekanan, apa yang terjadi? Kalau aku bersikeras bahwa aku tidak bisa berpikir jernih karena stres masalah hutang kakak, Bagas mati-matian menarik celah hukum. Pembatalan perceraian. Jika pengadilan membatalkan perceraian itu, maka secara hukum aku dan Bagas kembali menjadi suami istri. Kalau begitu, kekayaan besar yang telah kubangun ini akan menjadi harta Gonogini, harta bersama. Tak peduli seberapa keras aku menolak, hukum akan memaksa hartaku dibagi dua. Hah, benar, kuma itu caranya. Aku akan gugat pembatalan perceraian ke pengadilan. Aku akan sita semua harta perempuan itu untuk membayar hutang 30 miliar. Aku belum kalah. Aku masih punya satu langkah pamungkas untuk membalikkan keadaan. Bagas menyeringai, tawanya terdengar menyeramkan dari wajahnya yang berlumur lumpur. Obsesi seperti iblis dari orang yang sudah gila sepenuhnya. Mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, ia berlari kembali menembus kegelapan malam yang diguyur hujan. Benar-benar yakin bahwa rencana kotornya itu akan menjadi kartu as serangan baliknya. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa upayanya menarikku ke pengadilan negeri hanyalah sebuah tindakan untuk menyiapkan sendiri panggung eksekusi publik paling kejam dan sempurna yang telah kusiapkan sebagai penutup. Beberapa minggu kemudian, di dalam ruang sidang pengadilan negeri yang dikelilingi tembok abu-abu dingin, aku dan pengacara Wijaya duduk dengan tenang berhadapan di meja panjang. Di seberang kami, duduk Bagas yang sudah sangat kurus, dengan kantung mata hitam pekat. Rambutnya berantakan, jas yang ia kenakan kusut masai, namun matanya memancarkan kilau yang tak wajar. Seperti yang saya ajukan dalam gugatan, perceraian itu tidak sah. Bagas mencondongkan badannya, meninggikan suaranya ke arah majelis hakim. Saat itu saya berada dalam keadaan tidak waras secara mental akibat masalah hutang kakak saya. Dalam keadaan tidak bisa berpikir normal, mantan istri saya memaksa saya menandatangani surat cerai. Oleh karena itu, secara hukum perceraian itu tidak sah, dan kami saat ini masih berstatus sebagai suami istri. Ia mabuk oleh teori sempurna yang ia reka sendiri. Mengira aku terdiam karena tak bisa membantah. Ia menyunggingkan senyum menjijikkan. Yang mulia hakim, dalam undang-undang perkawinan, harta bersama, Gonogini harus dibagi dua, bukan? Istri saya ini diam-diam menjalankan perusahaan IT raksasa dan menyembunyikan kekayaan besar. Sebagai suami istri, setengah dari aset perusahaannya itu adalah milik saya. Saya mohon pengadilan memerintahkan istri saya untuk menggunakan sebagian dari hartanya guna melunasi hutang 30 miliar yang saya tanggung saat ini. Bagas menatapku dengan wajah penuh kemenangan. Gimana, tunduklah pada kecerdasanku, seolah suara itu terdengar dari raut wajahnya. Biarpun kondisinya sudah sangat menyedihkan,
menggunakan hukum sebagai tameng terkuat, ia pikir ia bisa membalikkan keadaan. Dengan mudah merampas aset raksasa yang kucapai dengan susah payah. Di saat itu, ia salah mengira bahwa dirinya telah menang total. Obsesi yang membuahkan drama pembalikan palsu. Hakim menatapku dan pengacara Wijaya dengan wajah bimbang. Pihak penggugat menyatakan demikian. Apakah pihak tergugat memiliki bantahan? Aku menarik napas perlahan dan membuka mulut. Bukan bantahan, melainkan konfirmasi fakta. Aku memberi isyarat mata pada pengacara Wijaya. Pengacara Wijaya mengangguk tanpa suara, lalu mengeluarkan tablet dan beberapa dokumen resmi dari koper kerjanya. Pertama, mengenai klaim penggugat bahwa ia dalam keadaan tidak waras dan dipaksa menceraikan klien saya, pengacara Wijaya menyalakan tablet, menghadapkan layarnya ke Bagas dan majelis hakim. Ini adalah rekaman CCTV dari area parkir gedung pengadilan di hari surat cerai diserahkan. Saat tombol play ditekan, suara Bagas yang arogan dan penuh semangat bergema di ruang sidang. Selamat tinggal, hiduplah merana sendirian. Di layar, Bagas terlihat duduk di kursi pengemudi mobil baru yang mengkilap. Merangkul bahu selingkuhannya, Nadia, sambil tertawa terbahak-bahak. Hari ini adalah perpisahan selamanya dengan perempuan benalu sepertimu. Nadia itu masih muda, pengertian, dan mengakui bakatku. Untung saja kau mau cerai tanpa tuntutan tunjangan apapun dan tanpa harta gono gini. Begitu suara dan video yang jelas itu diputar, senyum menjijikan di wajah Bagas membeku seketika. Bagian mana dari video ini yang menunjukkan Anda dalam kondisi tidak waras? Pengacara Wijaya memotong dengan suara sedingin es. Anda menaiki mobil baru bersama selingkuhan Anda, dengan niat dan sukacita yang sangat jelas menyelesaikan proses perceraian. Anda bahkan dengan tegas mengatakan sendiri tanpa harta gono gini. Klaim pemaksaan itu sama sekali tidak memiliki dasar. Bahkan para hakim menatap sinis dan memandang remeh Bagas setelah melihat bukti video yang begitu vulgar. Bagas berkeringat dingin, mati-matian mencari kata-kata. Bukan. Itu cuma gertakan saja. Dan biarpun begitu, memang benar ada harta yang disembunyikan selama pernikahan kita. Karena uang itu dihasilkan saat aku masih jadi suaminya, aku punya hak untuk mendapat setengahnya. Ia masih belum bisa membuang obsesinya terhadap uang. Namun, upaya menyedihkan itu justru adalah pelatuk terakhir bagiku untuk menghancurkannya tanpa ampun. Aku menunjuk tumpukan dokumen tebal yang dijajarkan pengacara Wijaya di atas meja. Bagas, kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa ya. Suaraku yang tenang menggetarkan udara dingin ruang sidang. Perusahaan konsultan IT yang kukelola, asal-muasal dana pendiriannya, biar ku beritahu padamu. Pak Wijaya. Ini salinan buku tabungan dan akta pendirian perusahaan. Pengacara Wijaya menyodorkan dokumen yang dengan jelas menunjukkan aliran modal awal saat perusahaan didirikan. Mata Bagas terbelalak tak percaya. Dana pendirian perusahaan itu adalah dari asuransi jiwa yang ditinggalkan oleh mendiang kedua orang tuaku. Uang peninggalan orang tuaku, orang tua yang selalu dia hina sebagai sampah yang penuh hutang demi menjatuhkan harga diriku. Aku menatapnya lurus-lurus dan mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1974 Pasal 35, coba engkau perhatikan baik-baik. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri sebagai harta yang diperolehnya masing-masing sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Artinya, perusahaan yang didirikan dari uang warisan orang tuaku ini, dan semua keuntungan yang dihasilkannya, secara hukum adalah mutlak harta bawaan milikku pribadi. Terdengar pekikan pendek hik dari tenggorokan Bagas. Tak peduli sekeras apapun kau berteriak menuntut pembatalan cerai, atau mengklaim harta gono gini, semuanya sia-sia. Kau sama sekali tidak punya hak hukum untuk mengambil sepeser pun aset perusahaanku. Sebaliknya, justru karena dulu kau percaya bahwa aku parasit yang tak berguna dan tidak pernah mau mencari tahu masa laluku, harta warisan ini terus terlindungi dari jangkauanmu. Bukti objektif dan dinding hukum yang mutlak, warisan dari orang tua yang dia remehkan dan pandang sebelah mata. Justru yang menciptakan perusahaan raksasa bernilai puluhan miliar rupiah ini, dan menjadi tameng terkuat yang memantulkan tangan serakah Bagas. Semua darah di wajah Bagas menghilang, menjadi pucat pasi. Serangan balik palsu yang ia khayalkan telah dihancurkan berkeping-keping oleh kata-kata kotornya sendiri di masa lalu. Bagas memegangi kepalanya dengan kedua tangan gemetar. Seluruh tubuhnya mulai kejang dan bergetar hebat. Tidak ada lagi alasan atau celah hukum yang bisa ia jadikan sandaran. Pengacara Wijaya melayangkan pukulan terakhir tanpa ampun. Gugatan pembatalan perceraian Anda hanyalah taktik menunda yang tidak berdasar, dan berarti Anda kalah telak. Dan Bapak Bagas,
Saat ini ada masalah yang jauh lebih berat mengintai Anda. Pengacara Wijaya mengecek layar ponselnya dan berbicara dingin. Baru saja, kakak Anda, Siska, ditangkap polisi atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Pada saat yang sama, polisi juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Anda atas kasus manipulasi tanda tangan dan pemalsuan akta pemindahan hak atas saham klien saya. Hah, tatapan Bagas melayang ke udara kosong. Setelah sidang ini selesai, Anda akan keluar dari pengadilan ini. Tapi di pintu masuk utama, penyidik kepolisian sudah bersiap menjemput Anda. Hutang 30 miliar tidak akan hilang dengan status pilot, dan Anda akan terus menghadapi keputusasaan itu dari balik jeruji besi. Mendengar kata-kata itu, Bagas roboh dari kursi plastiknya. Suara gedebuk terdengar di ruang sidang. Ia tersungkur ke lantai, meremas rambutnya sendiri, dan mulai berteriak melolong tanpa kata. Kekalahan yang sempurna. Istana keangkuhan yang ia bangun demi harga dirinya, kini benar-benar runtuh bersama suara gemuruh. Pintu berat ruang sidang terbuka dengan suara nyaring. Langkahnya sangat berat, diseret tanpa tenaga layaknya cangkang kosong yang ditinggalkan jiwanya. Bagas berjalan gontai. Sementara petugas pengadilan menatapnya dengan pandangan dingin dari belakang. Begitu melewati pintu otomatis di pintu masuk utama, hujan musim hujan yang dingin membasahi tubuh di luar. Rintik hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit kelabu, membasahi jas Bagas yang kotor dan kusut tanpa ampun. Di tengah hujan itu, beberapa pria bertubuh tegap membawa payung hitam telah menunggunya. Mereka diam-diam mengepung Bagas. Bapak Bagas, benar, ada surat perintah penangkapan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaannya. Detektif yang berdiri paling depan menyodorkan surat penangkapan ke depan wajah Bagas. Lalu ia menarik kasar lengan Bagas, dan memasangkan borgol logam dingin di kedua pergelangan tangannya. Suara klik logam yang berat dan dingin bercampur dengan suara hujan, bergema di sekitarnya. Itu adalah suara determinan di mana hukum, yang selama ini ia remehkan, akhirnya sepenuhnya mengikat kebebasannya. Tidak, bohong. Aku tidak salah. Bagas menatap langit dengan mata kosong, tak punya tenaga melawan, hanya menunduk lemas. Kenapa aku? Aku cuma mau membalasnya. Dari belakangnya, aku dan pengacara Wijaya berjalan keluar dengan tenang. Kepada Bagas yang diborgol dan menggigil, pengacara Wijaya memberitahukan dengan suara layaknya besi. Ngomong-ngomong, 1 jam yang lalu kakak Anda, Siska, juga telah ditahan polisi atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Rumah yang ditinggali orang tua Anda juga pagi ini telah selesai dikosongkan paksa oleh jurusita pengadilan. Kudengar orang tua Anda yang hanya dengan baju di badan, sekarang ditampung di panti sosial milik dinas sosial. Kata-kata itu memberikan serangan mematikan terakhir di hati Bagas. Hancurnya sebuah keluarga secara total. Bencana besar yang tak bisa dibalikan lagi, yang ditimbulkan oleh keserakahan dan gengsi mereka sendiri. Lutut Bagas lemas, dan ia tersungkur jatuh di atas aspal dingin yang terciprat genangan air kotor. Saat itulah, Pak Hendra dari HRD yang menjemputku, berlari menghampiriku. Ibu Direktur, kerja bagus. Di sini dingin, silakan lewat sini. Pak Hendra melebarkan payung besar, menaungiku agar tak setetes pun hujan membasahiku. Lalu ia menyelimutkan mantel wol kasmir kelas atas yang hangat dengan lembut ke bahuku. Di bawah tangga lobi, sebuah mobil mewah hitam yang mengkilap telah menunggu. Saat sopir membukakan pintu belakang dengan tenang, cahaya lembut dari interior yang hangat menyeruak keluar. Itu adalah simbol kepercayaan pasti dan tempat yang hangat yang telah kubangun bersama para karyawanku. Bagas, diborgol dan menggigil ditampar hujan di tengah genangan lumpur. Aku, terbalut mantel hangat, melangkah dilindungi oleh rekan-rekan yang sangat menghormatiku. Pemandangan kontras di masa lalu, saat lebaran di rumah Danuarta, di mana mereka menyantap makanan mewah di ruang tamu, sementara aku disuruh mengepel garasi sendirian. Kesenjangan tak masuk akal yang kejam itu, kini telah terbalik selamanya. Bagas mengangkat wajahnya yang kusut masai karena air hujan dan air mata, menatapku. Di matanya, sosokku bukan lagi parasit tak berpendidikan sekelas lulusan SMP, melainkan sosok seorang pemimpin sejati, memiliki kecerdasan dan martabat luar biasa, dicintai dan dilindungi oleh banyak orang. Pasangan terbaik yang seharusnya bisa ia miliki seumur hidup jika ia mau. Semua itu telah ia tendang ke dalam lumpur karena kesombongan dan keangkuhannya yang picik. Isak tangis tanpa kata keluar dari mulut Bagas. Ia menjulurkan kedua tangannya yang diborgol ke depan, berlumur lumpur, merangkak ke arahku. Tunggu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kalau nggak ada kamu, hidupku. Gimana jadinya hidupku? Itu adalah kejujuran sejati dari dasar hatinya, untuk pertama kalinya dalam hidup. Ratapan menyedihkan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan jatuh ke jurang kesepian yang dingin.
Aku menghentikan langkahku dan perlahan menoleh padanya. Di mataku sudah tidak ada lagi rasa marah maupun sedih padanya, tak ada emosi apapun yang tersisa. Hanya ada belas kasihan hening terhadap manusia menyedihkan yang menerima karma dari perbuatannya sendiri. Kau bilang, kan? Bersamaku hanya akan menurunkan nilai hidupmu. Suaraku yang tenang menembus derasnya hujan, sampai lurus ke telinganya. Tapi yang paling menurunkan nilai hidupmu bukanlah siapa-siapa, melainkan kesombonganmu sendiri. Menghina orang tuaku, menilai orang hanya dari gelarnya, dan terus lari dari ketidakmampuanmu sendiri. Hasilnya adalah dirimu yang merangkak di atas lumpur sekarang ini. Aku melangkah selangkah mendekatinya, memberikan peringatan terakhir. Selamat tinggal, Bagas. Seperti yang kau inginkan, aku akan menjalani hidupku dengan indah. Kau, habiskanlah sisa hidupmu di balik jeruji besi yang dingin, merenungi dosamu dan hutang 30 miliarmu. Aku memalingkan badan, lalu masuk ke dalam mobil mewah hitam yang menungguku. Pak Hendra diam-diam menutup pintunya. Kaca anti peluru yang tebal sepenuhnya menghalangi suara hujan dari luar dan jeritan jelek Bagas. Di dalam mobil, penghangat ruangan yang nyaman menyala, tercium aroma wangi yang lembut. Seakan menutupi cuaca neraka yang dingin di luar, kehangatan itu mendekapku. Melihat keluar dari kaca jendela, Bagas diapit oleh petugas kepolisian di ketiaknya, menjerit seperti orang gila di atas kubangan lumpur. Maafkan aku memang bodoh. Tolong maafkan aku. Tolong aku sekali ini saja. Ratapan penyesalannya yang berdarah itu takkan pernah lagi mencapai hati siapapun. Didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi, ia menghilang di balik tirai hujan dingin. Terpisah, keluarga hancur, seluruh harta dirampas, dikhianati selingkuhannya, dan hanya disisakan hutang yang tak masuk akal besarnya. Semua yang ingin ia rampas dariku, justru berubah menjadi api neraka yang membakar dirinya sendiri hingga tak tersisa. Mobil yang kutumpangi perlahan melaju. Mobil polisi melaju ke arah yang berlawanan. Aku merebahkan punggungku dalam-dalam ke kursi penumpang, menghela napas panjang dan pelan. 5 tahun belenggu dingin yang mengikatku, akhirnya benar-benar terputus. Dan sebuah kehidupan baru, di mana aku melangkah menuju cahaya hangat dengan kakiku sendiri, akhirnya membuka tirainya. Sejak hari itu, musim terus berganti, dan duniaku mendapatkan kembali ketenangan yang luar biasa. Di pagi hari, aku terbangun oleh kehangatan sinar matahari yang lembut, bahkan sebelum alarm berbunyi. Begitu jendela dibuka, angin segar berhembus masuk, dedaunan di taman berkilau tertimpa embun pagi. Tempat ini seolah dunia yang benar-benar berbeda dari kamar dingin dan suram yang dulu kutinggali. Aroma sarapan tercium dari arah dapur. Selamat pagi, Ibu. Semua materi rapat hari ini sudah saya siapkan, sapa Pak Hendra sambil tersenyum tenang. Sebagai rekan kerja dan orang kepercayaanku, ia menyodorkan sekangkir kopi hangat. Terima kasih. Gak usah buru-buru. Kamu istirahat sebentar dulu ya, balasku. Kami saling menghormati, bertukar senyum sebagai rekan seperjuangan. Di tempat ini tidak ada hinaan, perintah sewenang-wenang, maupun kesepian dingin seperti yang dulu kualami. Hanya kejujuran dan rasa hormat yang memenuhi tempat ini. Perusahaan terus berkembang dengan stabil, proyek-proyek baru menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Para karyawan bekerja dengan bangga, dan tercipta lingkungan di mana tak ada satu pun yang tertinggal. Sebagai direktur, berbicara masa depan bersama mereka dan menyaksikan perkembangan mereka adalah kebahagiaan tertinggiku. Kata-kata dari mantan suamiku yang dulu membuangku karena menganggapku parasit pengangguran yang tak berguna. Kini terasa seperti kisah usang milik orang lain yang jauh. Begitu jauhnya hingga aku merasa hari-hari layaknya neraka itu mungkin adalah ujian yang diperlukan untuk membentuk diriku yang sekarang. Setelah bekerja, aku mengingat kembali diriku yang dulu di sebuah kafe favoritku. 5 tahun kehidupan pernikahan, aku selalu percaya bahwa akulah yang salah dan terus menyalahkan diri sendiri. Meneteskan air mata karena ucapan pedas kakak ipar, mengecilkan suara karena tatapan dingin suami. Bahkan sampai kehilangan jati diriku sendiri. Di masa itu, yang paling kuinginkan adalah diakui oleh seseorang. Sepatah kata kamu sudah berjuang keras saja sudah cukup. Sekarang, di sekelilingku ada kepercayaan yang telah kujaga mati-matian, dan rekan-rekan yang membutuhkanku. Dan lebih dari segalanya, aku mulai bisa menghargai diriku sendiri melebihi orang lain. Itu bernilai jauh lebih besar dari harta apapun, kebanggaan yang lebih bersinar dari kehormatan apapun. Aku menggenggam erat cangkir kopi dengan kedua tanganku, meresapi kehangatannya hingga ke lubuk hati. Tanpa sadar, aku menatap senyum orang-orang yang lalu lalang di jalan. Berbeda dengan tempat di mana aku dulu diusir di tengah hujan dingin. Di sini ada hubungan antar manusia yang hangat dan bentuk kebahagiaan yang nyata.
Harga diriku yang dulu dikoyak oleh pisau hinaan, kini telah kujahit kembali dengan tanganku sendiri, menjadikannya lebih kuat dan lebih fleksibel dari sebelumnya. Kini tidak ada lagi yang bisa melukaiku, dan aku pun tidak akan melukai siapapun. Aku bisa mencintai hidupku sendiri dengan bebas. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja aku melewati jalan taman yang pernah kulewati dulu. Waktu itu, aku selalu berjalan selangkah di belakang Bagas, memperhatikan moodnya dan menutup mulutku. Namun sekarang, aku membusungkan dada, berjalan dengan tegak menatap ke depan. Angin membelai pipiku dengan lembut, lampu-lampu kota menerangiku dengan hangat. Hati yang tadinya membeku, kini menjadi sangat hangat. Sesampainya di rumah, aku menyalakan aromaterapi kesukaanku. Menghabiskan waktu dengan santai. Bintang-bintang bersinar tenang di langit malam. Rasanya penderitaan masa lalulah yang membuat kebahagiaanku saat ini terasa lebih dalam. Aku merebahkan diri dalam-dalam ke sofa, menatap rembulan di luar jendela, dan berbisik pelan. Semuanya sudah baik-baik saja. Aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Itu adalah janji untuk diriku sendiri, dan sumpah untuk kehidupanku ke depan. Masa lalu hanyalah latar belakang kelam yang menonjolkan kehangatanku saat ini. Aku tak perlu lagi menoleh ke belakang. Di dalam cahaya yang kubuka dengan kemampuanku sendiri ini, aku akan terus hidup sebagai diriku sendiri, dengan indah. Di penghujung cerita yang menyambut akhirnya ini, terbentang masa depan penuh harapan yang tak terbatas. Kehidupanku bukanlah milik siapapun, melainkan milikku sendiri. Diselimuti udara malam yang tenang, aku memejamkan mata dalam kedamaian dari lubuk hati. Inilah akhir terbaik yang kupilih. Dan langkah pertama dari kehidupanku yang sesungguhnya. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Kisah kali ini bercerita tentang seorang wanita yang, tepat pada hari ia diceraikan, direndahkan sebagai parasit oleh mantan suaminya. Namun, dengan identitas aslinya dan kekuatan yang telah ia kumpulkan, ia berhasil merebut kembali hidupnya yang nyaris dirampas. Namun sejujurnya, yang dikisahkan di sini bukanlah sekadar pembalikan nasib plot twist, bukan pula kisah balas dendam memuaskan di mana orang jahat jatuh ke neraka. Hal yang paling saya rasakan dari kisah ini adalah, ketika seseorang berhenti membiarkan orang lain menentukan harga dirinya, disitulah ia untuk pertama kalinya merebut kembali jati dirinya. Sang tokoh utama, dalam 5 tahun pernikahannya, berkali-kali ditolak nilai dirinya. Karena dia perempuan maka dianggap tak berguna, karena dipelihara suami, dianggap parasit, karena yatim piatu, dianggap kasta rendahan, karena tak bisa punya anak, dianggap barang cacat. Di acara kumpul keluarga ia dibiarkan berdiri di dapur sendirian, diperlakukan layaknya pembantu. Namun sebenarnya, dialah yang membangun perusahaan, menjaga aset, menopang kehidupan suaminya, dan menjadi fondasi bagi seluruh keluarga itu. Meskipun begitu, ia tidak pernah memamerkan kekuatannya. Agar tak melukai harga diri suaminya, agar keluarganya tidak hancur. Ia berdoa agar suaminya yang dulu lembut bisa kembali, merendahkan dirinya, dan terus bersabar meski dilukai berkali-kali. Namun, mantan suami dan keluarganya salah mengartikan kebaikannya sebagai kelemahan. Dia diam, berarti dia bodoh. Dia tak membalas, berarti dia tak punya nilai. Dia menahannya, berarti kita bisa terus memanfaatkannya. Namun, orang yang pendiam, ketika ia telah membuat keputusan, ia tidak akan pernah kembali. Ia menandatangani akta cerai bukan karena putus asa, melainkan karena ia memutuskan untuk tak lagi membuang hidupnya demi orang-orang yang menginjak-injaknya. Saat ia ditertawakan oleh mantan suaminya di parkiran pengadilan, ia tidak membalas. Mengapa? Karena ia sudah tak perlu lagi meyakinkan orang itu. Seseorang yang hatinya telah pergi, terkadang tak lagi berteriak marah. Tak lagi berusaha minta dipahami. Tak lagi berusaha membuktikan siapa yang benar. Ia hanya turun dengan diam-diam dari panggung kehidupan orang yang melukainya. Dan sang mantan suami serta kakak iparnya, terus salah paham dengan kebisuan itu sampai akhir. Kita menang, kita usir wanita pengganggu itu. Perusahaan dan hartanya sudah kita rebut. Mulai sekarang kita bisa hidup sesuka kita. Dengan percaya diri, mereka sendiri yang menandatangani dokumen kehancurannya. Perusahaan yang mereka pikir mereka dapatkan, bukanlah harta penghasil uang. Itu hanyalah cangkang berisi hutang raksasa. Mereka tak pernah memeriksa isinya, dan hanya percaya itu bernilai karena itu dirampas dari mantan istri. Terdapat pelajaran berharga dalam cerita ini. Orang yang memandang rendah orang lain, takkan bisa melihat nilai sebenarnya dari suatu hal. Apa yang telah dibangun orang tersebut, kenapa ia diam, seberapa besar ia telah mendukungnya selama ini. Mereka tak berusaha mengetahuinya, hanya menilai dari jabatan atau penampilan luar semata. Karenanya, sang mantan suami membuang istri yang benar-benar berharga, dan memilih penipu yang mendekatinya dengan kebohongan.
tak bisa melihat perusahaan mana yang benar-benar harus dipertahankan, dan malah merebut kotak yang hanya berisi hutang. Dan orang yang benar-benar menopangnya, ia sebut parasit, padahal dirinya lah yang bergantung pada wanita itu. Fakta yang baru ia sadari setelah kehilangan segalanya. Selingkuhannya, Nadia, pun tak pernah mencintai Bagas. Bukan kepribadiannya, bukan usahanya. Ia hanya melihat posisi dan uang yang bisa didapat. Karena itulah, ketika harta berubah jadi hutang, ia dengan mudah membuang Bagas. Hubungan yang terikat hanya oleh uang, akan hancur seketika uang itu hilang. Tidak ada kesiapan untuk menerima kelemahan, tak ada kasih sayang untuk mendukung saat sulit. Keluarga Bagas pun sama. Mereka tak memperlakukan sang istri sebagai keluarga, melainkan sebagai tenaga kerja gratisan. Saat mereka makan enak di ruangan hangat, ia disuruh mengepel garasi yang dingin. Saat membagi sesuatu mereka perlakukan dia seperti orang luar, tapi saat butuh tenaga mereka sebut dia keluarga. Hubungan seperti itu dari awal bukanlah keluarga, itu hanyalah ilusi yang berdiri di atas pengorbanan satu orang. Jadi ketika wanita itu pergi, keluarga itu hancur seketika. Bukan karena penyangganya hilang, tapi karena kelemahan dan keburukan mereka sendiri yang selama ini disembunyikan, akhirnya terbongkar. Hal yang paling membekas dari kisah ini adalah apa yang akhirnya diraih oleh sang tokoh utama. Bukan perusahaan, bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, melainkan rekan yang menghormatinya, hubungan di mana ia bisa berbicara setara, dan kebebasan untuk tak perlu lagi menjaga perasaan siapapun. Serta hati yang menyadari, aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Tak peduli seberapa besar hartamu, jika engkau tak bisa menghargai dirimu sendiri, mungkin kau takkan pernah bisa bahagia. Sebaliknya, sebesar apapun luka di masa lalu, jika kau bisa kembali mengakui nilai dirimu, hidup selalu bisa dimulai kembali. Kemenangan sejatinya bukanlah fakta bahwa mantan suaminya dipenjara, atau Siska kehilangan segalanya. Tapi bahwa kata-kata mereka tak lagi bisa mengendalikan hatinya. Bahwa ia tahu ia berharga meski tak diakui orang lain. Dan bahwa ia kini bisa memilih harapan untuk masa depan, alih-alih kemarahan atas masa lalu. Pembalasan dendam yang sebenarnya mungkin bukanlah tentang membuat orang lain menderita, melainkan membuat sosok yang melukaimu tak lagi menjadi pusat kehidupanmu. Mengembalikan rutinitas harian di mana engkau bisa tersenyum tenang bahkan tanpa mengingat mereka. Itulah penyelesaian yang paling sunyi dan paling indah. Bagaimana tanggapan Anda mengenai cerita ini? Jika Anda berada di posisi tokoh utama, direndahkan sebagai benalu tak berguna selama bertahun-tahun, mampukah Anda menahan diri sambil menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya? Adakah saat di mana Anda salah mengira kebaikan dan diamnya seseorang sebagai kelemahan? Dan menurut Anda, dari apakah nilai seseorang ditentukan? Dari jabatan? Penghasilan? Pendidikan? Ataukah dari hati yang selalu menjaga kejujuran dan kehormatan diri sendiri maupun orang lain, dalam keadaan apapun? Silakan bagikan pendapat dan kesan Anda di kolom komentar. Jika kisah ini meninggalkan sedikit kesan di hati Anda, kami akan sangat berterima kasih jika Anda memberi like atau membagikannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya mengenai realitas hubungan, sisi gelap kehidupan, dan bagaimana seseorang yang pernah terluka berhasil merebut kembali harga dirinya. Semoga hari-hari Anda penuh dengan rasa syukur, kebaikan, dan kehangatan. Terima kasih.